semuanya, untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih untuk Mbak Dwi dan Mas Erik yang sudah menyempatkan waktu kita untuk mengisi materi nih, untuk sharing-sharing pengalamannya terkait dengan still fotografi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Museum Penerangan yang sudah mewadahi kita semua untuk berjumpa, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol secara virtual nih, karena memang kayaknya masih belum bisa berjumpa secara tatap muka, gitu. Oke teman-teman, terima kasih, untuk nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman silahkan tulis saja di chat box, nanti dari saya akan mencoba membacakan pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman di chat box, oke? Dan nanti di akhir sesi akan ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih sama kelas pagi dan Mas Erik untuk mendapatkan hadiah pulsa 100.000 masing-masingnya, oke? Kayak gitu. Kelas pagi dengan Museum Penerangan juga selain ada program kelas online, kita juga mengadakan public photobook, jadi teman-teman silahkan mengirimkan foto-foto terkait temanya. Buku pertama sudah kita cetak, sudah ada beberapa yang kita kirimkan email untuk pengiriman buku untuk teman-teman yang belum beruntung untuk mendapatkan, bisa mencoba lagi. Kita masih ada satu tema lagi di bulan Desember Januari. Temanya menyusul, teman-teman bisa lihat di Instagram Kelas Pagi atau YouTube Kelas Pagi di minggu-minggu ini. Oke? Oke, gitu. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Nanti untuk absensi akan ada kita di chat box link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke? Terima kasih. Lanjut Mbak Dwi dari Museum Penerangan. Oke, terima kasih Mas Dio. Suaraku udah jelas ya? Oh jelas. Ya, perkenalkan saya Dwi, perwakilan dari Museum Penerangan. Jadi, sebagai museum yang bertemakan komunikasi dan informasi, kami terletak di Taman Mini Indonesia Indah dan merupakan UPT dari Kementerian Kominfo. Jadi, kami di sini mewadahi teman-teman untuk berkegiatan positif ya selama pandemi ya Mas ya. Karena mungkin kita nggak bisa workshop tatap muka ya. Dan insya Allah untuk kegiatan bersama kelas pagi ini, kita akan terus sampai tahun depan nih kayaknya nih Wah, untuk amin, bekerja sama. amin. Amin ya. Amin, amin. Supaya teman-teman juga bisa dapat banyak pelajarannya juga yang bisa diambil daripada keluar-keluar rumah ya, mendingan stay at home dan tetap melakukan kegiatan positif. Salam juga dari Kepala Museum Penerangan. Semangat untuk mengikuti kelas online fotografi ini supaya teman-teman bisa mengambil apa yang nanti akan diberikan materi oleh Mas Erik ya, judulnya still fotografi. Cuman saya nggak tahu nih dalamnya kira-kira materinya tentang apa gitu. Oke, tanpa panjang lebar silakan Mas Dio dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih untuk semua teman-teman Museum Penerangan. Oke, Tian, langsung aja kita putar videonya, Tian. Oke, terima kasih Tian. Oke, dari teman-teman, silahkan kalau teman-teman mau datang ke Museum Penerangan di Taman Mini bisa, tiketnya free, hanya bayar tiket masuk aja Mbak Dwi ya.
Iya, betul Mas. Tiket Tiket masuk masuk Taman Taman Mini. Mini. Oke. Wah, sudah banyak nih, sudah dari Medan, dari mana-mana, dari Gading Serpong sudah hadir. Mas Erik, tanpa lama-lama langsung aja Mas Erik. Waktu dan tempatnya kita persilakan untuk Mas Erik bercerita hari ini. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman kelas pagi dan Museum Penerangan yang diwakili oleh Mbak Dwi dan Mas Dio di sini. Jadi sebuah kehormatan buat saya bisa bergabung di sini untuk sharing tentang pengalaman saya berkiprah selama ini di pekerjaan saya sebagai seorang still photographer. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak bercerita sebenarnya tentang inside still photographer. Jadi tentang apa sih A to Z pekerjaan saya sebagai seorang still photographer. Gitu. Siap, Mas Erik. Gimana? Mau langsung mulai, Mas Dio? Langsung, Mas Erik. Langsung siap, saja mulai. Tanpa... Mas Erik, kalau still foto udah berapa tahun, Mas Erik? Saya mulai masuk di industri ini dari 2006, Mas. 2006. Sebelumnya? Sebelumnya fotografer apa aja. Oh. Yang penting ada yang bayar, Mas. Tapi di sini teman-teman nih dari kemarin banyak yang nanya masih awam mungkin terkait dengan still foto, sering melihat tapi nggak ngeh kali ya Mas ya. Iya. Nanti silakan, mungkin saya Mas. coba jelasin deh. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di kelas pagi acara online kelas hari ini. Mungkin saya sedikit nanti akan mulai memaparkan tentang apa namanya still fotografi atau job desk saya sebagai seorang still fotografer di dalam set film. Mungkin itu yang perlu saya kasih tahu sama teman-teman karena memang sangat sedikit orang memahami atau mengetahui bahwa ternyata di dalam sebuah struktur produksi film itu ada pekerjaan seorang fotografer gitu yang membuat materi-materi yang dibutuhkan untuk promosi di kemudian hari. Oke, mungkin enaknya saya langsung share screen mungkin Mas Dio ya. Silakan. Oke, saya minta izin untuk share screen ya. Oke. Siap Mas Erik. Siap. Oke. Saya ini termasuk orang konvensional, jadi kalau ngomong apa-apa saya harus ada tulisan catatan-catatan. Jadi mohon maaf, jadi kalau saya nanti mungkin agak melirik catatan saya supaya ngomongnya nggak ngalor ngidul gitu. Tidak masalah, Mas. Tidak masalah. Siap. Oke, begini teman-teman semuanya. Jadi memang saya belum tahu istilah Indonesianya. Dalam bahasa Indonesianya still fotografi on set film ini gitu. Kalau saya mungkin nanti mendefinisikan versi saya kurang lebih mungkin seperti ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang still fotografi movie. Jadi maksudnya mungkin itu yang akan saya definisikan dulu di awal gitu. Apa sih sebenarnya still fotografi ini? Nah, mungkin kita mulai masuk ke sini nih gitu. Jadi kalau teman-teman yang biasa motret di stage, motret panggung, atau motret pertunjukan teater, pentas, apapun, itu mungkin basicnya kurang lebih sama, gitu. Jadi pekerjaannya itu kurang lebih seorang still foto itu adalah menangkap momen atau adegan foto pada sebuah pertunjukan yang sedang berlangsung di hadapan kita, tapi framing kita dibatasi oleh ruang gerak. Gitu. Jadi kita nggak bisa tuh memotret yang semau-mau kita. Kategorinya itu berbeda gitu. Kalau still foto itu adalah foto-foto yang dibuat di dalam set film dan secara framing itu selalu dibatasi oleh ruang gerak ataupun set. Gitu. Tandanya waktunya juga terbatas juga Mas Erik ya? Ya, betul. Jadi kadang-kadang memang seperti semi dokumenter. Jadi kadang-kadang kita memang mengikuti angle-angle kamera dalam bekerja gitu untuk mendapatkan foto-foto still foto adegan. Kecuali di luar dari adegan nanti saya akan jelasin gitu. Apa aja sih foto-foto yang dikerjakan oleh seorang still photographer itu gitu. Nah, kemudian
mungkin kurang lebih kalau definisi saya begini. Jadi saya belum mendapatkan definisi yang enak untuk di bahasa Indonesia kan mendefinisikan seorang still photographer atau still fotografi gitu. Mungkin ada yang lebih banyak tahu malahan orang still life gitu. Still life. Daripada still foto gitu. Oke. Nah, orang yang bekerja di dalam set film itu, yang memotret still adegan itu, dipanggilnya sebagai still photographer. Makanya karena pekerjaannya sebagai seorang ya mengcapture still, mengcapture adegan, mengcapture apa namanya scene-scene yang diambil pada saat waktu syuting, pekerjaannya dinamakan still photographer gitu. Orangnya, orang yang melakukannya gitu. Jadi nanti biasanya pekerjaan-pekerjaan dari seorang still photographer ini yang akan dipakai buat kebutuhan promosi film gitu. Mungkin kalau teman-teman melihat ada kalau sekarang kan dengan adanya media sosial, banyaknya media sosial memudahkan orang untuk placement apapun gitu. Kalau dulu tuh placementnya pekerjaan still foto itu hanya di media cetak. Kemudian kalau media-media online billboard dulu di belum tempat jamur, itu gitu tuh ya Betul. biasanya. Jadi dulu lebih banyak print out gitu. Kalau sekarang malah lebih banyak di placement media sosial ya. Ya, placement digital lah. Sekarang lebih banyak. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan dulu nih, karena kok sangat sedikit ya seorang juru foto yang bekerja di dalam set film ini. Padahal kalau melihat dari grafik sensus yang disurvei oleh Aprofi itu adalah Asosiasi Produser Film Indonesia, itu tahun 2015 sampai 2018 aja ada 407 lebih Mas filmnya. Gitu. Tapi kalau yang 2019 sampai 2020 agak berantakan lah. Kita semua tahu sendiri kondisi sekarang seperti apa. Jadi kita belum tahu jumlah total keseluruhan film hasil sensus kemarin FFI. Saya belum tahu update-nya berapa jumlah film Indonesia yang diproduksi selama kondisi pandemi ini gitu. Karena banyak yang terhenti, banyak yang stop gitu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu tantangan dan kesempatan yang harusnya harusnya dilirik sama dicoba untuk teman-teman ya. Betul. Karena selama ini saya merasa kok lingkungan kita kecil banget ya, orangnya itu aja. Itu lagi. Makanya mungkin ketika kita mau memperkenalkan apa itu still fotografi itu buat orang apa ya gitu, karena pekerjaan ini nggak glamor gitu, nggak yang se-hype fashion photographer, jurnalis atau fashion. Ya, maksud saya itu mungkin gitu. Tapi Mas Erik, ketika data ini ada, Mas ada ini nggak, maksudnya ketika sebuah film ketika memakai seorang still foto, promosinya akan lebih baik, ada nggak? Ada pendapat seperti itu nggak Mas? Jelas. Karena sebuah promosi film yang baik harus didukung dengan materi-materi yang baik. Gitu. Tidak semerta-merta film itu sukses tanpa didukung sistem promosi yang baik. Salah satu yang penunjang yang dibutuhkan untuk promosi film itu adalah visual. Gitu. Ada visual diam, ada visual bergerak, ya kan? Gitu. Tapi Mas mungkin itu. Kenapa maksudnya foto-foto itu tidak diambil dari reka adegan di video? Oh, berbeda. Cara pendekatannya berbeda, Mas. Okay. Itu kan teknologi. Kalau ini kan orang, secara artistik, secara karakteristik pasti berbeda. Point of view-nya sama ketika misalkan kita mau ngomongin sesuatu yang bisa kita ambil dengan cara yang lebih mudah, banyak hal gitu. Sekarang orang bisa memotret dengan apapun, tapi pekerjaan fotografer bisa digantikan tidak? Iya, sebenarnya. Itu sih. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Jadi jangan berkecil hati, teman-teman. Walaupun teknologi sekarang semakin canggih, pekerjaan artistik dan otak teman-teman itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Sense dan lain-lain itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Oke. Kemudian mungkin ini agak sedikit, aku mau coba kalau kan kadang-kadang orang bertanya ya, kalau still foto itu kan memotret di dalam set film.
peralatan dan gear dan supportnya itu beda nggak sih? Gitu. Sebenarnya kurang lebih nggak ada perbedaan. Cuman pada saat waktu belum munculnya teknologi mirrorless, itu dibutuhkan sekali alat untuk bisa meredam suara kamera. Seperti yang tampil di dalam presentasi saya, ini adalah gear yang saya pakai dulu sebelum saya menggunakan mirrorless. Namanya SoundBlim. Redapin suara tuh Mas ya. Ya, alat untuk peredam suara. Ini customize. Kalau kita mau menggunakan alat ini, mesen alat ini, kita harus kasih tahu tipe kamera kita apa, lensa yang mau kita pakai apa. Jadi nanti si produsen akan membuat alat peredam suara ini customize sesuai dengan kamera dan pilihan lensa-lensa kita. Gitu. Harganya lumayan juga Mas. Kenapa? Harga untuk custom itu. Ya, ini dulu saya beli tahun 2012 itu masih 20 masih 2000 $2,000 satu setnya. Gitu. Ya, tapi kalau kita serius di pekerjaan ini mau nggak mau kan, Mas. Memang gitu. harus ya. Jadi memang harus punya ini karena ini gear esensial banget karena kita nggak mungkin kalau ingin mendapatkan ekspresi action dari pemain yang natural kita harus memotret se-invisible mungkin gitu. Tapi Mas Erik hari ini masih pakai ini Mas. Kadang-kadang. Tapi semenjak ada mirrorless, saya jadi lebih banyak menggunakan mirrorless gitu karena maksudnya karena memang nggak ada bunyinya gitu ya. Iya, secara setup dan lain-lain ini lebih memakan waktu gitu. Okay. Gitu. Terus kemudian peralatan-peralatan yang lain yang biasa saya pakai, biasanya saya selalu menyiapkan satu atau dua set kamera body untuk setiap kali saya dapat pekerjaan memotret film dengan berbagai variabel lensa, dan juga lensa-lensa yang saya pergunakan harus bukaan diafragmanya minimal 2,8 gitu. Kalau bisa lebih besar lagi, lebih bagus lagi, karena biasanya kadang-kadang banyak set-set film yang menggunakan tata cahaya yang sangat minimal gitu. Jadi kita harus menggunakan lensa-lensa fast lens istilahnya kalau sekarang ya, jadi supaya kita mendapatkan exposure ataupun mendapatkan speed yang lumayan untuk bisa meng-capture momen gitu. Dengan cahaya yang seadanya tersebut gitu. Karena kita lebih banyak memotret kalau di set film itu dengan incident light atau available light gitu. Dengan tata cahaya dari film itu supaya nggak berubah mood-nya dan lain-lain gitu. Terus kemudian biasanya yang selalu saya bawa kemana-mana itu adalah satu peralatan lagi adalah support saya biasanya di lighting equipment. Saya membawa lampu strobo, mobil light yang saya selalu bawa kemana-mana untuk kebutuhan saya memotret kalau sewaktu-waktu saya memotret tidak mendapatkan pencahayaan yang sesuai dengan saya inginkan gitu. Jadi saya menggunakan tata cahaya sendiri gitu. Biasanya begitu. Gitu. Tapi itu juga saya lakukan di luar set atau di dalam set ketika misalkan syuting tidak sedang berlangsung karena itu akan mengganggu proses syuting gitu. Oke. Pernah ada ini nggak Mas? Pernah ada maksudnya crash sama orang lightingnya atau sama kru? Nanti itu akan saya bahas di belakang. Okay, karena itu berhubungan sama attitude sama attitude sama teknik komunikasi kita gitu. Oke, siap. Nanti kita jelasin di belakang gitu. Jadi biar nggak loncat-loncat. Nah ini yang saya mulai mau masuk menjelaskan tentang itu gitu. Jadi bahwa menjadi seorang still photographer itu tidak hanya semerta-merta kita harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni aja gitu. Tapi kita juga mesti punya kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen lapangan yang baik gitu. Jadi semua itu terintegrasi, skill, communication teknik sama manajemen, aspek manajemen, terutama manajemen lapangan, karena kita harus tahu kemana kita akan syuting, lokasi apa yang akan kita tuju berhubungan dengan peralatan gear dan support yang harus kita bawa, gitu. Dan kadang-kadang lokasi-lokasi syuting tersebut tidak ada yang mudah dijangkau, ada juga yang sulit dijangkau. Jadi kita nggak mungkin melakukan keputusan untuk mondar-mandir bolak-balik untuk membawa equipment dan gear kita kalau kita lupa bawa gitu. Jadi biasanya itu yang harus kita perhatikan gitu. Kalau skill udah otomatis kalau kita memotret di dalam set film, kemampuan skill kita harus udah di atas standar lah kalau menurut saya gitu. Karena kenapa? Kadang-kadang
seorang still photographer itu dituntut untuk mampu melakukan semua jenis pekerjaan fotografi gitu. Tidak ada istilah lo harus bisa motret, ya lo harus bisa motret jurnalis, lo harus bisa motret komersial, lo harus bisa motret fashion atau apa gitu. Jadi emang pendekatannya tuh banyak banget gitu kalau menurut gue gitu. Jadi jangan berpikir bahwa seorang still photographer itu cuma bawa kamera doang, ngikut-ngikut syuting, jepret sana, jepret sini, enggak juga gitu. Enggak kayak gitu gitu. Lu perlu persiapan yang matang, lu perlu punya kemampuan skill yang mumpuni, terus lu juga mesti punya kemampuan teknik komunikasi. Tanpa lu memiliki kemampuan teknik komunikasi, lu harus berbicara dengan aktor, lu harus berbicara dengan director of photography, lu harus berbicara dengan sutradara, lu harus berhubungan dengan misalkan tim lighting, tim kamera, tim artistik, tim kostum, tim make up, sampai yang misalkan yang kata kasarnya tim produksi yang mengurusi segala macam kebutuhan syuting, sampai semua elemen-elemen unsur-unsur yang ada di dalam sebuah set film, lu harus bisa berkomunikasi karena harus diingat bahwa seorang still photographer, walaupun dia bekerja sendiri, tidak mempengaruhi kegiatan syuting, tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi produksi secara langsung, tapi ketika bekerja, lu tidak bisa bekerja sendiri, men. Lu harus membangun teamwork dengan tim yang lain. Bagaimana lu bisa mendapatkan foto yang baik kalau lu tidak bisa membangun teamwork itu? Bagaimana lu bisa mendapatkan foto yang baik tanpa lu bisa berkomunikasi dengan semua objek yang akan lu foto? Gitu. Aspek-aspek itu yang harus lu miliki gitu. Kemampuan skill, aspek komunikasi, kemampuan teknik komunikasi, manajemen lapangan, itu semua harus terintegrasi. Gitu. Karena ketika lu salah satu ini tidak kuat, lu akan kesulitan bekerja di lapangan, bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang. Bagaimana lu bisa mengarahkan seorang aktor yang misalkan aktor ternama, tapi lu tidak punya kemampuan komunikasi. Nggak pede. Diketawain lo. Diketawain lo. Kita ketemu aktor aja udah deg-degan. Aduh, gimana lu mau berkomunikasi, men? Lu ketemu dengan sutradara terkenal. Bagaimana lu bisa bekerja dengan sutradara itu kalau lu tidak mempunyai kemampuan skill komunikasi? Jadi menurut gua, pekerjaan ini justru sangat kompleks gitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Attitude, nah ini udah pasti. Tadi misalkan Dio nanya, pernah nggak ada satu problem dengan tim yang lain atau departemen yang lain? Udah pasti problem itu ada. Tapi bagaimana cara kita mengakalinya? Syarat dan kebutuhan seorang still photographer tuh banyak nih urutannya. Pertama, misalkan lu harus mampu bekerja sama sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak produksi. Lu nggak bisa datang ke lokasi nggak sesuai dengan call-nya. Bekerja menjadi seorang still photographer itu kayak kuli, men. Datang juga subuh, barengan callingan sama yang lain, sama tim produksi, pulang juga paling belakangan. Nggak glamor pekerjaan ini. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang still photographer itu bekerja dengan artis, bekerja dengan sutradara, lu kayak kru, men. Lu kayak kru kebanyakan udah. Lu berangkat paling pagi, dijemput paling pagi sesuai callingan, lu pulang juga paling terakhir, ya udah. Makan di lokasi, lu nggak bisa ninggalin lokasi pengen makan keluar, makan siang, lunch di mana gitu, nggak ada, men. Makan siang dengan klien di sini, nggak ada, men. Bye, udah selesai. Lu harus ada di lokasi sesuai dengan call sheet. Sesuai dengan panggilan kerja lo hari itu, lo harus standby dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, ya udah lo di lokasi. Mentalnya juga kuat tuh harus. Ya iya, bayangin aja, bagaimana lo nggak punya mental yang kuat untuk mengerjakan sebuah film itu, lo butuh waktu minimal 3 bulan dari mulai pre-production sampai film itu selesai diproduksi. Lo harus mulai ikut dari mulai persiapan, syuting, produksi, sampai kadang-kadang kita setelah selesai syuting juga masih mengerjakan poster dan lain-lain. Jadi, jangan berpikir pekerjaan sebagai still photographer datang ke lokasi kayak alien, nggak tahu apa, terus abis itu pulang selesai dapat foto bagus, selesai, men, hidup lo.
Oke, oke. Makanya kenapa mungkin ada clash dengan departemen yang lain, karena lu merasa diri lu penting, tidak menganggap orang lain penting, gitu. Oke. Itu yang harus dimiliki di otak kalian, bahwa dalam mensukseskan pekerjaan lo harus punya politik bagaimana lo bisa merangkul semua orang. Bagaimana lo bisa berkomunikasi dengan strata tertinggi sampai terendah, misalkan dalam sebuah susunan produksi. Semua harus dianggap penting, nggak ada yang dianggap nggak penting. Benar-benar, Pak. Kalau menurut gua, kayaknya bukan cuma di industri kayak gini aja deh, di semua industri harus begitu kok, gitu. Benar. Lo harus berpolitik, lo harus bisa berkomunikasi dengan siapapun, gitu. Benar, Mas. Semua emang ketika komunikasinya udah kena, pendekatannya jadi lebih mudah ya, Mas ya. Itulah. Tapi juga bukan berarti so asik ya. Dengerin nih. Bukan berarti so asik lu tiba-tiba, wah, halo, gua fotografer, gini. Tapi ya, come on man. Semua yang lu lakukan itu harus ada hasilnya. Orang harus tahu bahwa apa yang lu kerjakan itu baik atau bagus gitu, sehingga orang lain tuh trust sama lo. Oke. Mas Erik, tapi kalau dalam satu set, maksudnya dalam satu produksi itu si fotografer still ini ada berapa orang, Mas? Tergantung kebutuhannya dari rumah produksi. Kita kan gini, biasanya seorang still photographer itu akan di-hire sama rumah produksi dari mulai persiapan sampai selesai produksi. Nah, jumlah still photographer di dalam set ya tergantung kebutuhan. Misalkan kalau ternyata gua mau ada 3 still photographer di dalam set, si fotografer ini khusus mengerjakan ini, si fotografer ini khusus mengerjakan ini. Di luar negeri bisa ada 2-3 orang still photographer di dalam set. Biasanya gini, tergantung dari proyeknya. Seorang still photographer yang fokus memotret adegan, ada lagi seorang still photographer yang fokus memotret behind the scene, sama satu lagi misalkan still photographer yang khusus memotret set kalau gitu ya. Set gitu untuk kebutuhan dokumen. Tergantung misalkan apakah mereka nanti di output terakhir, misalkan kayak yang terakhir gua kerjakan untuk buku tentang produksi Wiro Sableng. Gitu. Ini kan gue memang kerjanya sendiri, tapi dalam proses kreatifnya itu gue bekerja sama dengan art director, dengan sutradara, dengan produser, ngomongin tentang kreatifnya, ngomongin tentang segala macamnya, dengan art director segala macam, gimana looknya buku itu mau seperti apa segala macam. Nah kita udah harus mulai riset kan, kita mau mulai mengerjakan apa dulu nih gitu. Karena nanti di akhir apa yang kita kerjakan itu akan dijadikan output sebuah buku untuk kebutuhan promosi film juga gitu. Itu challenge juga tuh, tambahan lagi gitu. Oke. Banyak banget sih hal-hal yang bisa kita kita explore dan kita bisa pelajarin ketika kita menjadi seorang still photographer. Kadang-kadang dari satu cerita ke cerita lain aja udah tantangan sama atmosfer kerjanya udah beda gitu. Challenge-nya udah beda. Ketika kita bercerita, misalkan tahun ini tiba-tiba kita mendapat 2 proyek film yang sangat latar belakangnya berbeda. Satu ceritanya modern banget, satu ceritanya kolosal, zaman masa lampau gitu. Itu kan challenging banget buat kita gitu. Yang satu film futuristik, yang satu filmnya tentang sejarah gitu. Gimana tuh coba ngebagi otaknya. Makanya maksud gue, ketika kita riset, ketika kita pertama kali mendapatkan pekerjaan ini, kita kan dikasih skrip. Kita mempelajari, membaca dulu skripnya. Setelah itu kita diskusi sama tim marketing. Lu butuhnya apa aja sih buat promosi film ini? Gitu. Nanti mereka akan kasih brief tuh ke kita. Ya nanti kita discuss gitu. Apakah ini akan fotonya diambil pada saat selama syuting, atau apakah kita akan ada pemotretan khusus, atau apakah kita akan menggunakan menggunakan teknik misalkan digital imaging, apakah mau benar-benar pure dari foto utuh gitu. Itu akan dibahas dari awal gitu, apalagi untuk kebutuhan poster gitu. Nanti gua akan cerita sendiri tuh untuk kebutuhan poster gitu. Gimana Mas Erik, dari data yang tadi misalnya ada 400 film itu dari rumah produksi yang tidak melihat, apakah ada rumah produksi yang memang tidak melihat bahwa still photographer ini penting dalam sebuah
sebuah produksi atau memang tidak adanya sumber daya si fotografernya, Mas? Pertama biasanya gini, Dio, nggak semua produksi itu memiliki budget yang proper. Hmm. Ada yang mereka menekankan, yang penting gue produksinya selesai dulu deh, untuk promosi nanti gue pikirin belakangan. Tapi ada juga rumah-rumah produksi yang berpikir dari awal udah proper, bahwa gue nih strategi promosi gue harus gini, 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 dan gue butuh still photographer atau seorang video maker untuk bikin behind the scene. Gitu. Jadi nggak semua memang rumah produksi menggunakan jasa seorang still photographer profesional dan freelance seperti gue. Kadang-kadang mereka juga punya in-house gitu. Gitu, Dio. Oke, Mas. Siap. Lanjutkan, Mas. Ini gue udah kelamaan nggak sih ngomong? Masih aman ya? Masih, tapi sudah ada beberapa pertanyaan sini. Oke. Nanti kita cepetin aja deh ya. Ini misalkan kayak galeri-galeri kayak gini. Ketika kita membaca sebuah cerita, ketika kita menerjemahkan sebuah cerita menjadi sebuah visual point of view dari kita, pasti kan kita akan riset, mempelajari. Gitu. Misalkan ini foto ini yang gue ambil, image ini khusus untuk film catatan harian si Boy. Gue ingin memiliki image yang kuat tentang si Boy dengan mobilnya gitu. Waktu itu sempat hits banget kan mobil BMW yang dipakai sama si Boy itu, sehingga menjadi ikon remaja pada saat waktu itulah gitu. Akhirnya gue ciptakanlah image ini. Waktu itu kebetulan setelah selesai adegan mobil balap-balapan, gue meminta izin, tentunya untuk mendapatkan foto-foto seperti ini kita mesti lihat sikon juga dan berkoordinasi dengan tim produksi maupun penyutradaraan untuk bisa mendapatkan waktu yang tepat untuk bisa memotret seperti ini gitu. Jadi akhirnya udahlah, waktu itu gue dikasih waktu 15 menit untuk setup, gue koordinasi, akhirnya udah bisa lah image ini terbuat gitu. Nah, ini juga gue cerita tentang filmnya Joko Anwar. Waktu itu Joko Anwar brief ke gue, Rick, gue nggak mau ada foto adegan atau foto apapun yang di set up buat kebutuhan foto gue, buat kebutuhan promosi gue. Jadi lu harus mengambil sesuai dengan yang kita syuting bener-bener. Jadi kebayang tuh waktu itu, dan inilah pertama kali gue waktu itu menggunakan kamera Soundblim. Waktu itu di rumah produksinya Light Pictures. Waktu itu gue pesen Soundblim itu dari California, dikirim ke Singapura, gue bawa ke sini sendiri. Gitu. Akhirnya gue memotret benar-benar, gue ikutin tuh semuanya. Capture momen ini banget, pokoknya sekemampuan yang bisa gue lakukan lah pada saat waktu itu gue mencoba untuk mengcapture semua adegan-adegan action yang berlangsung gitu. Nah, ini misalkan banyak hal sebenarnya kalau menurut gue menarik, karena kalau gue tuh senangnya pendekatan foto gue di set itu selalu gue mengcombine antara karakter dengan landscape. Jadi gue selalu memotret karakter, memotret tokoh-tokoh yang ada di film itu gue padukan, gue combine dengan landscape yang yang bagus supaya fotonya stunning gitu. Karena ini semua kita harus ingat juga bahwa kebutuhan foto yang kita buat ini untuk kebutuhan promosi gitu. Jadi foto-foto tuh harus yang memprovokasi, yang bisa membangun orang untuk melihat film itu gitu. Ini dari film The Night Come For Us untuk Netflix waktu itu. Ini juga sebenarnya foto-foto kayak gini pendekatannya bisa juga candid, bisa juga kita direct gitu. Nah, ini kebetulan foto ini seperti candid tapi gua direct sebetulnya gitu. Jadi memang kita harus punya kemampuan komunikasi itu untuk mendirect, untuk memberikan instruksi kepada talent, kepada aktor untuk mengikuti apa yang kita mau untuk mendapatkan sebuah objek yang bagus gitu. Karena gua rasa kalau mereka tahu foto-foto yang kita buat itu bagus, mereka tidak akan keberatan untuk diminta untuk apapun, kecuali kalau misalkan mereka sedang berkonsentrasi untuk tidak terganggu gitu, nggak ada distraction gitu. Kadang-kadang kita juga kasih privilege itu, kalau memang kita nggak boleh ganggu atau close set, kita nggak mau ganggu gitu. Jadi banyak yang kalau kita komunikasi, kita bangun baik dengan semua kru, dengan semua
orang yang terlibat di dalam set film, pasti kita akan mendapatkan image-image yang kita inginkan, gitu. Ini untuk sebuah film produksi HBO, bukan film, series HBO. Ini juga series buat HBO. Ini yang tadi gue cerita film Wiro Sableng yang gue juga sangat merasa bangga sekali karena banyak banget dari output Wiro Sableng ini yang jadi sesuatu lah buat gue gitu, pencapaian gue gitu, ada buku, ada apa segala macam gitu. Nah ini kan untuk membangun suasana-suasana kayak gini, ini kan bukan di dalam set film gitu. Ini kita bawa pemain-pemain ini ke tempat yang kita inginkan, gua set up lighting, apa segala macam, baru gua tentukan, oke, gua mau motret kalian di sini. Koordinasi, minta waktunya, apa segala macam. Jadi ketika kita bekerja itu nggak hanya melulu kita menunggu foto adegan aja gitu. Yang kayak gini-gini point of view kita, bagaimana kita menerjemahkan film itu yang penting sebenarnya gitu. Karena ini akan dipakai buat promosi film. Jadi lu harus berpikir kalau achievement lu tuh harus lebih daripada orang yang mengerjakan filmnya gitu. Sehingga karena foto-fotonya nanti akan berbicara. Kalau foto-foto lu jelek, gimana akan dipakai promosi film, bro? Gitu. Gimana orang mau nonton, lihat fotonya aja udah males. Nih Mas, terkait ini ada juga yang maksudnya masih sesuai nih dengan tadi yang Mas Erik bicarakan nih dari Gemadiko nih. Ada beban tersendiri nggak Mas untuk menjadi still photographer karena fotonya akan menjadi promosi bagi film itu sendiri? Ya kalau dibilang beban, semua pekerjaan punya beban gitu. Semua pekerjaan punya load masing-masing. Tapi kalau lu menjalankannya dengan senang, kalau lu merasa itu bagian dari kontribusi lu terhadap film itu, gue yakin lu nggak akan pernah punya rasa itu gitu. Justru lu pengen, ini gimana nih caranya gue bisa bikin image yang bagus buat promosi film ini gitu. Kalau enggak kan kita mikirnya orang udah hire kita, udah bayar kita, terus kerjaannya kita ya santai-santai aja. Ya buat apa gitu? Ada still photographer di dalam set, ya udah capture aja foto-foto adegan dari kameranya gitu. Nah itu maksud gue yang perlu kita ingat gitu, bahwa pekerjaan still photographer tuh nggak melulu harus ada di depan set, tapi juga manfaatkan set-set yang ada itu. Atau juga mungkin lu mau motret behind the scene gitu, foto-foto di balik layarnya gitu yang lu harus kasih lihat. Kadang-kadang itu juga menarik untuk menjadi materi promosi tersendiri. Orang pengen tahu gimana sih orang syuting film ini di balik layarnya. Kan itu yang foto-foto yang harus kita produce gitu. Jadi motret dokumentasi juga nggak harus punya pendekatan jurnalistik gitu. Lo harus punya pendekatan itu gitu. Sehingga foto-foto tersebut memiliki pesan yang kuat gitu. Nah, tadi gue mau cerita sedikit tentang proses kreatif poster dan lain-lain. Ini juga sebenarnya ini menarik banget karena menurut gue justru ini adalah bagian terpenting dari skill seorang still photographer untuk bisa menerjemahkan sebuah film. Gitu. Tentu untuk bekerja dia akan berkolaborasi dengan produser, rumah produksi, tim kreatif lain itu ada desainer grafis, ada tim kreatif, ada art director dan lain-lain gitu. Sehingga mau bisa membuat sebuah poster-poster yang memiliki pesan yang kuat terhadap film-film tersebut gitu. Jadi biasanya dari awal tuh dari mulai proses persiapan produksi biasanya mereka udah wanti-wanti ke kita ngasih brief, Rick, misalkan gua tuh mau bikin posternya nanti kurang lebih kayak gini, nanti udahlah kita set up meeting tuh, kita tim graphic design, art director, misalkan sutradara juga kadang-kadang ikutan juga untuk memberikan masukan gitu. Nah akhirnya muncullah ide-ide untuk membuat kayak gini nih referensi-referensinya, jadi kurang lebih nanti kalau bisa tuh posternya gue tuh mau seperti ini gitu. Gue maunya one shot nih posternya, benar-benar dari foto yang real, nggak mau compositing. Ada juga yang gue maunya posternya karena mungkin achievement fotografi agak susah, jadi kayaknya kita harus compositing gitu. Jadi itu kadang-kadang ide-ide seperti itu akan muncul di awal gitu. Misalnya kayak ini modus anomali, Rick, kata Bang Joko, gue maunya poster gue itu nggak mau dari foto yang bukan adegan. Gue maunya foto-foto yang benar-benar adegan.
Yang akhirnya tadi gue cerita, gue sampai jungkir balik lah motret, jatuh apa segala macam karena adegan lari-lari ini cukup lumayan perlu mensiasati tersendiri gitu untuk bisa mengcapture momen orang lagi action lari terus kemudian ekspresinya kita tangkap, kita capture gitu. Tapi itulah tantangannya gitu menurut gue gitu. Ini yang kontradiktif menurut gue, kenapa gue tampilin 2 poster yang berbeda. Satu poster yang satu lagi ini pendekatannya lebih pendekatan konseptual, bukan adegan gitu. Jadi foto ini memang dirancang di awal pada saat waktu sebelum syuting kita bikin beberapa foto image untuk kebutuhan promo. Tadinya untuk poster-poster teaser gitu, untuk poster-poster awal, tapi ternyata ini memiliki image yang kuat. Akhirnya sama Bang Joko sama rumah produksi waktu itu diputuskan untuk menjadi salah satu poster dari film Gitu Terlarang, filmnya Joko Anwar dengan Life Like Pictures gitu. Ini 2 film ini produksi Life Like Pictures waktu itu. Ini juga ada Rumah di Seribu Ombak, Sang Penari gitu. Ini juga pendekatan-pendekatannya menarik. Kadang-kadang ada poster-poster yang justru baru ketemu kreatifnya terakhir gitu. Wah, kayaknya foto ini bagus juga nih buat poster gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kadang-kadang itu menarik gitu. Tapi juga ada foto-foto yang ternyata dipilih sama rumah produksi. Wah, ini foto memiliki karakter, memiliki kekuatan visual yang cukup besar sehingga misalkan dia bisa memprovokasi, mempengaruhi orang untuk melihat gitu. Marlina misalkan dengan beraninya mereka hanya memasang muka Marsha Timothy gitu. Jadi maksud gue banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dicapai untuk menuju keputusan untuk poster itu akan memilih foto apa gitu. Tapi ini semua diproduksi sama still photographer nih pekerjaan ini gitu. Gitu. Mungkin orang-orang belum tahu kan gitu. Oh ternyata ini kerjaannya still foto nih ternyata sekarang baru tahu gitu. Nah, walaupun misalkan ini menampilkan orang yang segambreng, ya ini pekerjaannya still foto. Ini pekerjaan still foto yang bukan dilakukan di set film. Kadang-kadang gue sendiri membawa satu set studio, peralatan studio untuk memotret karakter namanya key art gitu. Foto-foto yang akan dipakai buat kebutuhan promosi, look-nya karakter tapi kita foto di studio. Gitu. Tapi biasanya kita selalu berdekatan dengan set film supaya gampang lah. Ini pemainnya kita tarik, habis selesai kita foto, mereka bisa balik lagi ke set untuk ngambil adegan yang lain gitu. Nah itu yang perlu trik-trik dan perlu komunikasi dengan tim produksi gitu. Untuk menyiasati, untuk bisa mendapatkan foto kayak gini. Apalagi misalkan pemainnya tuh semuanya, wah gila, ini pemainnya semuanya pemain kelas ini semua, jadi harus difoto nih gitu dari rumah produksinya. Pokoknya gue nggak mau tahu gimana caranya, lu harus foto semuanya. Harus ada pokoknya nih. Harus ada pokoknya ini foto semuanya. Ya kita harus ngakalin lah gimana caranya gitu. Apakah itu di set, apakah itu kita bikin setup studio. Yang penting semuanya ada kalau misalkan dibutuhkan gitu. Tapi kan bukan berarti motret yang asal. Ini juga perlu persiapan yang matang juga untuk membuat proses foto-foto seperti ini gitu. Jadi banyak materi-materi yang dibuat yang emang dari awal udah dibicarakan dengan tim kreatif gitu, dengan tim rumah produksinya. Oke, mau seperti ini gitu. Jadi ini salah satu poster terakhir yang paling gua suka dari Perempuan Tanah Jahanam, dikerjakan oleh Karavan Studio, tim kreatifnya. Tapi ini arahan dan lain-lain pada saat waktu proses awal menentukan keputusan untuk membuat poster seperti ini, berikut segala macam referensinya itu bareng sama Bang Joko gitu. Akhirnya keluarlah film ini ya, dan tahun ini Perempuan Tanah Jahanam menjadi best film untuk Festival Film Indonesia gitu. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Gue pengen cerita sedikit tentang foto-foto behind the scene. Kadang-kadang orang tuh suka menyepelekan foto-foto di belakang layar. Padahal sebenarnya foto-foto di belakang layar tuh bisa jadi materi yang sangat oke sih sebenarnya. Oke juga buat promosi film gitu. Kadang-kadang orang kan pengen tahu yang ditunggu juga. Orang-orang juga kadang-kadang ini sih sebenarnya Mas mau lihat ya kan. Iya.
Pengen tahu kan, kadang-kadang kan kekepoan orang kita itu pengen tahu justru dapurnya gitu. Makanya muncullah foto-foto behind the scene, tapi tentunya memotret foto behind the scene juga pendekatannya ya macam-macam gitu. Bisa yang emang pendekatannya yang ya kalau kata orang jurnalistik mungkin bisa picture, bisa spot news, bisa ya macam-macam lah gitu maksudnya. Iya. Jadi maksudnya memang kita harus seorang still photographer yang baik itu kalau bisa, kalau bekerja itu harus visible atau invisible gitu kadang-kadang. Jadi lu harus itu tuh, harus ada tuh itunya gitu. Lu keberadaan lu tuh kalau bisa jangan mengganggu orang gitu, tapi lu tuh bisa meng-capture apapun yang ada, yang terjadi di semua lokasi gitu. Jadi lu tuh harus tidak terlihat, tapi lu tuh ada di mana-mana gitu. Sehingga lu bisa meng-capture apapun gitu, momen-momen yang terjadi di dalam set film gitu. Lu harus bisa meng-capture itu, dan lu harus membuat semua orang yang ada di dekat lu tuh nyaman gitu, jangan terganggu. Kalau orang udah merasa terganggu dengan kehadiran lu, bye bro. Misalkan kayak gini, keputusan lu untuk memotret behind the scene, tim produksi akan tim kamera akan mengambil sunrise. Kalau lu berada di posisi ini juga, di posisi mereka mengambil gambar, lu tidak akan mendapatkan foto behind the scene seperti ini, bro. Gitu. Jadi emang lu harus keluar effort yang lebih gitu. Bila perlu lu harus naik gunung sebelah sebelum orang lain itu naik gitu. Jadi maksud gue observasi lapangan apa segala macam itu penting banget gitu buat seorang still photographer gitu. Jangan jadi ke sebuah tempat lu jadi turis gitu. Tiba-tiba foto-foto, buat Instastory ini kok foto-foto anjing. Wah udah selesai lo. Kehilangan momen banyak lo, bye lo udah. Kan maksudnya pendekatan itu udah lu harus pikirin gitu. Observasi lapangan, apa segala macam lu harus udah pikirin jauh-jauh hari gitu. Lu akan mendapatkan kualitas. Nah ini tadi gue bilang dari foto-foto. Kadang-kadang ada foto-foto yang tadinya ternyata ini bagus nih buat poster, makanya jadilah tadi poster gitu. Jadi ada banyak juga foto yang tidak melewati proses kreatif di awal, tiba-tiba oke lah ini kayaknya bagus nih, stunning nih, punya kekuatan yang kuat untuk menyampaikan pesan sebuah film ini gitu, makanya diputuskanlah gitu sama tim kreatif atau sama produser untuk memilih foto tersebut menjadi sebuah poster gitu. Jadi menurut gue banyak sih momen-momen yang terjadi di dalam set film itu yang lu harus capture gitu. Dan kadang-kadang foto tersebut memiliki nilai sejarah juga gitu akhirnya. Arsip gitu. Banget sih sebenarnya ini Mas. Arsip banget satu film mungkin, itu sih. Betul. Mungkin ini akan terasa sekarang, tapi ketika berpuluh-puluh tahun nanti foto-foto kita itu akan berbicara gitu. Iya. Teman-teman kelas pagi tuh pernah Mas kita datang ke arsip foto-foto di Bandung Mas. Nah, kita ketemu tuh BTS-nya Petualangan Sherina diambil sama Roy Tugam. Iya kan? Itu menarik banget menurut. Wah, begini loh pros. Wah. Sekarang mau diproduksi lagi loh Petualangan Sherina. Lu kebayang nggak zaman itu sama zaman sekarang itu perbedaannya, orang bisa ngelihat perbedaan. Oh, dulu produksinya kayak gini, sekarang produksinya kayak gini. Itu sih, bisa compare gitu. Kadang-kadang gue juga seneng nih motret kru ya. Kadang-kadang menurut orang lain mungkin nggak penting lah memotret kru-kru itu. Tapi kalau lu punya kreasi, lu punya sesuatu yang bisa lu bikin buat kru itu, ini kru yang sebenarnya ini kru film, pekerjaannya mereka tuh adalah tim di IT, tim yang mengurusi data segala macam. Tapi gue bikinkan sebuah konsep buat supaya foto mereka tuh nggak yang cuma bekerja di belakang komputer apa segala macam. Nah, kayak gini-gini juga sebenarnya lu perlu bisa menjadi sesuatu yang menarik gitu. Ini kan orang mikirnya ini foto apa ya? Ini kru, men. Tapi gue fotonya dengan pendekatan yang berbeda gitu. Gue pikirin props-nya, gue bikin. Karena kan kalau lagi syuting props ada, set ada, jadi ngapain lagi gitu. Nah, kan kadang-kadang di balik layar kayak gini kalau kita nggak belusukan, kita nggak akan ketemu nih kayak gini-gini. Ini kalau di dalam filmnya ceritanya mereka musuh, tapi kalau di belakang mereka sharing rokok, men. Ngobrol gitu. Padahal kalau di film ceritanya mereka saling bunuh gitu. Ini kan image-image yang menurut kita menarik gitu.
Terus foto-foto yang ternyata kita buat, yang tadinya kita nggak berpikir foto itu akan dipilih sama rumah produksi untuk menjadi sebuah poster, tuh itu udah kayak achievement tersendiri gitu. Anjing, fotonya jadi poster, men, gitu. Itu kan lu ngebayangin dong, berarti foto kita berhasil bisa menerjemahkan itu gitu, bukan karena nggak ada foto lagi, udah kita pilih ini aja deh gitu. Jadi maksud gue, ya lu harus termotivasi untuk membuat selalu foto yang luar biasa gitu, kekuatan visualnya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah gitu maksud gue. Jadi jangan males untuk explore gitu. Harus selalu kreatif dan merasa gelisah aja gitu di lokasi itu. Mau disebutnya kita nggak bisa diem kayak mau gimana terserah, yang penting kita bisa mikirin gimana caranya kita mendapatkan foto-foto yang terbaik gitu. Bikin potret-potret kayak gini kan mungkin untuk saat ini film Marlina udah diputar di seluruh dunia, men. Foto-fotonya ikut juga pasti. Benar-benar. Masa kalau fotonya culun gitu, filmnya keliling dunia, fotonya culun, aduh tensin banget, bro. Benar-benar. Ya kurang lebih gitulah mungkin dari gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini udah banyak banget nih Mas yang nanya nih. Oke, kita coba lihat-lihat dulu Mas Erik juga kalau mau lihat-lihat silakan gua di chat. tutup dulu share screen-nya atau gimana? Boleh ditutup. Oke. Siap. Thank you. Gua tutup ya teman-teman ya. Siap. Oke. Nah, nih kita lihat. Ini ada yang bertanya nih, Mas Erik ceritain dong pertama kali bisa terjun di still foto. Entah itu mungkin linknya seperti apa, mendapatkan jembatan ke sana tuh seperti apa, Mas? Bagaimana sih lebih? Ya, gua termasuk yang beruntung mungkin gitu di antara teman-teman yang lain. Jadi prosesnya itu gua ketika dulu gua memutuskan untuk mengambil kuliah fotografi di salah satu sekolah fotografi waktu itu IKJ. Kebetulan lingkungan kerja gue tuh, lingkungan kuliah gue tuh atmosfer di kampus tuh orang banyak yang bikin film. Banyak yang maksudnya studinya film. Jadi gue tuh karena main dengan mereka dan segala macam suka diminta tolong untuk menjadi tim dokumentasi lah. Kadang-kadang jadi runner juga nggak apa-apa, bantuin apa segala macam gitu, namanya lagi kuliah ya saling bantu lah gitu. Jadi waktu itu sering diminta untuk memotret dokumentasi sebetulnya. Gue belum tahu waktu itu berpikir bahwa pekerjaan gue tuh namanya still fotografi gitu. Jadi ya udah gitu, gue jalan aja. Ya udah, teman ada yang minta tolong, oke. Teman yang ada yang minta tolong, oke. Walaupun nggak motret juga, yang penting bantuin, oke. Apa aja oke. Kasarnya gitu. Yang penting ngumpul aja pokoknya. Nah, ternyata setelah pada selesai lulus kuliah, mereka masuk ke industri, ya mereka mungkin mereka juga ingat gitu sama kita yang sama-sama dulu jalan bareng gitu. Akhirnya ketika mereka masuk di produksi sebuah film, mereka rekomen gue ke rumah produksi itu untuk menjadi salah satu fotografer gitu. Dari situ sih film pertama gue itu film komersial pertama itu Bangsal 13. Oke, horor tuh Mas. Bangsal 13 karya sutradara Odi Harahap sama DP-nya Yunus Pasolang, produksi Rex Cinema waktu itu. Gue dikasih kesempatan untuk bekerja menjadi seorang still fotografer. Salah satu yang memberi jalan gue itu dulu Rex Cinema, Mas Erwin Arnada. Oke. Yang pernah jadi pimret Playboy. Erwin ya. Ya, nah itu salah satu yang memberi jalan gue gitu. Mungkin kalau untuk hari ini, untuk teman-teman sekiranya ini ingin terjun ke still foto ini, menurutku sih dengan sekarang banyaknya film-film pendek ataupun ya maksudnya film-film pendek yang udah ke festival itu merupakan ini juga nggak sih Mas? Apa ya? Iya dong, kesempatan dong. Justru banyak teman-teman yang gue sendiri memulai karir gue ini di film-film pendek kan. Film pendek, dulu video klip,
terus kemudian apa namanya iklan layanan masyarakat, gua motret kayak gitu. Dulu tuh ada temen yang sama-sama jalan bareng sama gue, tapi sekarang udah nggak motret still lagi. Dulu gue jalan bareng waktu awal-awal kuliah motret still tuh dengan Timur Angin. Oke. Gitu, itu teman baik gue. Jadi gue bulan banyak kemarin sharing. Mas Timur ngisi. Yoi, dia sekarang jadi commercial photographer paling top lah, udah. Ya. Kemarin ngebahas tentang diving dia, lagi senang Oke. Oh sekarang lagi ini dia punya Segara Dive kan. Jadi Benar. kalau teman-teman mau diving udah Timur Angin lah, sekalian belajar foto sama dia tuh. Jadi Gitu. sekarang sebenarnya kesempatannya lebih banyak juga Mas ya untuk memulai menjadi banyak banget. Jadi maksudnya gini, mungkin bikin portfolio aja sebanyak mungkin, motret stage, motret pertunjukan, teater, pementasan segala macam. Kemudian portfolio itu sekarang kan kadang-kadang kita untuk membuat portfolio online tuh nggak susah kan. Jadi kita tinggal bikinin linknya, kita kirimin ke sini, ke rumah produksi, ke produser, kemana, mereka pasti akan lihat kok. Gitu. Apalagi sekarang kita bisa placement foto itu banyak gitu tempatnya. Mungkin kita bisa placement, kita bisa mention rumah produksi, kita bisa mention siapa, apa segala macam. Itu aja udah salah satu promosi gitu maksud gue. Oke. Mas Gitu. Eri, lanjut. Maksud gue jangan malas untuk membuat portfolio gitu, karena pekerjaan kita tuh dilihatnya dari sana gitu. Lu jangan Nggak mau bilang jadi juga sih ya. Nggak instan juga. Lu bilang mau jadi still photographer, tapi lu karya lu apa gitu. Ya nggak harus berhubungan juga gitu, nggak mau jadi still photographer ternyata karya-karya foto lu still life, ya nggak juga gitu. Oke, siap. Nah, tadi yang tanya nih tentang seorang still foto itu rata-rata freelance atau memang udah selalu ngikut dengan rumah produksi, Mas? Ada dua type di kita. Ada yang memang udah in-house di rumah produksi, ada yang freelance. Kalau gue dengan teman-teman, kita punya grupnya juga. Memang di grup kita itu juga ada yang in-house photographer, ada yang freelance, tapi mereka semua kumpul di dalam sebuah grup untuk sharing informasi apa segala macam gitu. Jadi kita tahu, peta still photographer di Indonesia itu orang yang bekerja tuh yang biasa in-house ini, yang nggak in-house ini gitu. Jadi sebenarnya itu kan komunitas yang non formal, tapi ya akhirnya kita jadi ngumpul gitu. Soalnya kemarin tuh sempat Mas Jos Felix tuh pas ngisi juga sempat terakhir tuh dia tapi nggak terlalu banyak tentang bingkai foto apa ya? Ya. Itu sih. Itu emang komunitas teman-teman still foto di situ tuh Mas ya? Jadi pada saat waktu pandemi kemarin, kita kan pekerjaan kita salah satu yang terdampak. Semua produksi-produksi film, semua kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa kan semua stop. Akhirnya kita berpikir gimana ya caranya kita bisa survive, bantu teman-teman juga, kan nggak semuanya juga teman-teman tuh memiliki mungkin tabungan yang cukup, nggak semua juga teman-teman tuh bisa bekerja, bukan hanya teman-teman kita still fotografi, tapi juga teman-teman kita yang lain juga banyak yang pekerjaannya terdampak karena COVID. Akhirnya kita bekerja sama dengan rumah produksi, minta izin, boleh nggak foto-foto yang kita buat di dalam kita bekerja sebagai still fotografer di film untuk kita publish, kita jual gitu. Akhirnya mendapatkan feedback yang bagus gitu, Akhirnya waktu itu kita ya sempat bisa terkumpul lah sejumlah dana, bisa bantu teman-teman yang lain gitu. Ternyata pekerjaan kita diapresiasi gitu, kita juga senang gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih dari Mnu. Untuk fotografer still mungkin tadi juga udah dibahas, tapi mungkin bisa lebih diceritakan lagi nih Mas Erik nih. Still seorang fotografer still apakah hanya mengambil momen saat syuting berlangsung atau momen keseluruhan, dan apakah ada ada shot list-nya tuh Mas yang udah lo harusnya ngambil ini aja kayak gitu. Ya. Artinya selama bekerja udah pasti kita udah mendapatkan kerangka kisi-kisi brief yang harus kita kerjakan. Tapi maksud gue, kita itu jangan malas untuk explore gitu. Ketika kita sudah mengerjakan brief yang dibutuhkan oleh
tim marketing atau rumah produksi, tapi kita juga harus kreatif untuk membuat image-image yang menurut kita justru memiliki benang merah, memiliki pesan yang kuat dari film itu tersebut gitu. Tentunya kan antara brief dengan point of view kita itu kadang-kadang berbeda gitu. Ketika kita menerjemahkan sebuah cerita menjadi bentuk visual, foto gitu, itu kan pasti berbeda gitu. Jadi maksud gue nanti itu akan dipilih sendiri kok sama mereka. Oh ini ternyata fotonya bagus ya, bisa dipakai buat promo. Daripada misalkan kita memaksakan untuk mengerjakan foto yang dikasih brief sama rumah produksi, tapi menurut kita, aduh kayaknya gimana ya Kurang gitu. nih, Menurut gitu. gue foto ini kayaknya kurang begitu kuat deh. Tapi maksud gue, maksud gue, aduh ini foto kurs nih kayaknya. Oke lah, gue bikin nih versi gue. Nah harus punya itu gitu, harus punya willing itu gitu. Jadi sehingga ketika kita present tuh punya comparison gitu. Oke. Nah, Mas Erik, itu semisalnya nih dalam semisalnya Gundala nih produksi 1 bulan, still photographer bekerja 1 bulan full juga, Mas? Ya, oke. Jadi ini berbeda antara pola kerja kita bekerja karena saya mungkin termasuk beruntung punya kesempatan bisa bekerja dengan perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan internasional. Jadi saya sering compare, oh memang polanya kita bekerja untuk rumah produksi lokal itu kita ikut full di sebuah produksi gitu. Kalau untuk produksi-produksi luar kadang-kadang kita semuanya by schedule. Mereka udah menentukan scene-scene yang harus di-cover, scene-scene yang harus di-cover tuh apa aja dan adanya di mana, day berapa, apa segala macam itu schedule-nya mereka yang buat. Tapi kalau untuk produksi-produksi film lokal, biasanya kita the whole production kita ikut dari mulai pra-produksi, produksi sampai post-produksi gitu. Kadang-kadang kita ikut sampai di situ. Tapi kalau di film-film luar biasanya kadang-kadang kita memang by schedule dan udah selesai kita motret di produksi kita nggak ikutan lagi posnya gitu. Nah itu berbeda memang gitu polanya. Nah makanya biasanya gini, itu kita tentunya dalam bekerja tersebut harus didukung oleh legals gitu. Ketika kita bekerja kontraknya kita harus lihat lama kita bekerja dengan sebuah perusahaan ini berapa lama, servis kita yang diberikan sama rumah produksi itu apa aja. Karena ini mempengaruhi pekerjaan kita gitu. Jadi ketika kita dapat tawaran pekerjaan dari sebuah rumah produksi itu, kita juga harus lihat secara project overview-nya bagaimana, waktu kita dan lain-lain. Tentunya kan itu akan menentukan berapa deal kita dengan rumah produksi itu gitu. Jadi emang semua tuh harus dipikirkan. Kemudian pasal-pasal di dalam kontrak, kalau yang menurut kita ini kayaknya nggak jelas atau merugikan kita, ya kita boleh komplain. Sebelum tanda tangan kontrak, sebaiknya kita pelajari dulu baik-baik. Gitu. Ini hal yang mungkin tadi nggak sempat dibahas, tapi gue pengen sampaikan bahwa setiap pekerjaan still photographer itu kan made for hire. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai fotografer komersial. Jadi kadang-kadang tergantung perjanjian dengan setiap rumah produksi, kadang-kadang memang kita secara kreatif, apakah pekerjaan kreatif kita itu diakui secara mutlak menjadi karya pribadi kita atau menjadi karya rumah produksi itu, gitu. Nah itu perlu dipelajarin baik-baik. Apakah setiap fotonya kita berhak mendapatkan pencantuman kredit title atau hanya foto-foto tertentu aja, gitu. Itu juga penting tuh untuk dipelajari sama teman-teman. Ketika kita di hire atau di kontrak oleh sebuah rumah produksi, pelajari dulu sebaik mungkin mengenai kontraknya, jangan sampai merugikan teman-teman gitu. Jadi tentunya itu yang salah satu yang harus kita harus kita perhatiin juga, karena ketika kita bekerja kita mempunyai acuan yang jelas gitu, apa hak dan kewajiban kita gitu. Kayak gitu, dan berapa lama masa bekerja kita dengan setiap rumah produksi kalau sebagai fotografer freelance ya gitu. Kecuali kalau in-house kan beda lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Oke, Mas Erik. Nah ini ketika jadi seorang still foto itu deal-dealannya itu kalau misalnya komersil kan
oh gue mau iklan akan ada 3 layout yang keluar nih, kayak gitu 3 foto yang keluar, hitungannya dari situ, ya kan? Nah kalau misalnya kalau untuk still photographer kita kontraknya untuk one project Mas, masalah outputnya mau dipakai berapa, mau segala macam itu adalah haknya dari rumah produksi. Makanya kita harus menghitung dengan baik apa servis kita dan apa image wise yang akan dimunculkan dari kontrak itu, gitu. Sehingga nanti muncullah angka, oke, gue mau dealnya segini nih, gitu. Jadi tolong diingat itunya aja, gitu. Bahwa setiap pekerjaan pasti selalu kan akan ada apa namanya take and give-nya, gitu. Jadi harus dipikirin, gitu. Ya mungkin untuk awal-awal ya kita nggak mau terlalu komersil, nggak apa-apa karena kita sambil nyari portfolio juga, tapi juga jangan sampai merugikan teman-teman gitu. Artinya jangan sampai kerja tapi pro bono gitu, jangan deh gitu. Jangan deh gitu. Artinya kan teman-teman sebagai apa namanya sebagai fotografer juga harus dihargai gitu maksudnya. Karena kan kecuali kalau memang niatnya dari awal ini filmnya film independen nggak akan dikomersialkan, berarti kan kita cuma punya hak kekayaan intelektual ikut di dalam proyek itu gitu. Kita hanya ingin mencari itu aja gitu, misalkan value yang lain gitu. Oke, siap Mas. Nih dari Billy, seorang still photographer harus memiliki kemampuan digital imaging nggak, atau sekedar apa ya referensi, jadi bisa tektokan tuh sama entah yang ngedit posternya yang bagusnya kayak gini gitu. Sering nggak tuh Mas diajak diskusi terkait itu? Awal-awal ketika gue mulai meniti karir di sini, itu memang gue bekerja sendiri waktu itu. Gue mulai belajar untuk nge-grading foto sendiri, gue mulai belajar untuk membuat data sistem sendiri, tapi lama-kelamaan akhirnya setelah sampai ke sini kebutuhannya berbeda gitu. Jadi, tapi paling tidak kita juga harus mengerti workflow dari foto kita itu gitu. Setelah kita motret, mau diapain, color gradingnya mau seperti apa. Tapi untuk sebuah film itu color grading nggak bisa kita yang menentukan. Harus inline sama filmnya nanti. Iya, harus inline sama filmnya nanti. Kalau kita membuat grading yang bertolak belakang sama ini, nanti tujuan sama image yang dibangun dari promosi sama filmnya beda gitu. Jadi kadang-kadang kita ketika membuat sebuah color grading sebuah foto yang kita buat di film, itu kita komunikasi dulu sama art director, terutama sama director of photography gitu, terus kemudian sama rumah produksinya, apakah nanti akan seperti apa, terus kita bikinkan referensi color gradingnya seperti A, B, C, D, F, yang mana nih yang paling mendekati, misalkan oke, yang C nih kayaknya paling mendekati, ya udah itu yang kita grading gitu. Tapi paling tidak kita harus mengetahui workflow-nya gitu, mengetahui teknis juga gitu. Jadi kalau saya biasanya gini, di setiap scene-scene yang menurut saya perlu perbedaan-perbedaan grading yang berbeda, saya bikin color chart, saya bikin grading sendiri dulu, nanti saya kirim ke seorang digital imaging gitu untuk gue colornya mau kayak gini ya, ini referensinya patokannya ini, nanti dia akan bekerja sesuai dengan patokan color yang udah kita buat gitu. Oke, Mas Erik, nah lanjut Mas Erik dari Muhammad Duki. Untuk still foto, seorang still photographer mengambil momen untuk dijadikan poster, ada acuan bakunya nggak Mas? Mungkin juga bisa terkait tentang tren fotografi still. Ketika kita ngebahas tentang fashion, oke, trennya hari ini seperti ini. Oh, 2 tahun ke depan mungkin trennya akan kayak gini-gini nih. Nah, di dalam still foto sendiri, perkembangan foto still itu seperti apa, Mas? Oke, kalau tren sih kayak gini. Maksudnya kalau tren itu kan dipengaruhi sama demand, sama kebutuhan orang, keinginan orang. Artinya gini, ketika sebuah film genre tertentu sedang naik, misalkan sekarang genre-nya yang paling naik apa? Action. Berarti kan orang akan memilih foto-foto, memilih font, memilih apapun sesuai dengan mood itu gitu. Jadi kalau menurut gua kalau tren itu adalah kebutuhan yang dibangun oleh konsumen kan sebenarnya. Jadi pasti setiap rumah produksi akan membuat poster-poster, biasanya ada yang memang poster itu pendekatannya hard sell. Ada yang poster mungkin pendekatannya
antara artsy sama hard sell ya setengah-tengah lah gitu. Ada juga yang memang rumah produksi yang filmnya gua nggak peduli mau laku mau enggak, tapi kan ini adalah karya. Jadi gua membuat posternya juga harus artsy gitu. Jadi sebenarnya tren-tren itu ya memang ada gitu. Kita mau ikutin tren kemana nih? Gaya-gaya poster-poster film Eropa atau gaya poster-poster film Amerika itu kan berbeda gitu. Jadi biasanya rumah-rumah produksi itu udah punya apa namanya keputusan, oke, gua mau poster gua gayanya ya udah hard sell, gua mau ngikutin gaya film-film Hollywood misalkan. Ya udah gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau dibilang tren sih sebenarnya ya tergantung dari demand kebutuhan konsumen pada saat waktu itu gitu. Oke, siap. Jawabnya deh teman-teman ya. Selanjutnya aku lagi liatin dulu nih Mas Erik ya. Siap. Dari Prasetyo Adi Wibowo, memicu Om Erik memulai karir benar-benar udah oke, gue di sini nih di still foto itu apa Mas? Melihat gini sih kalau kerjanya yang sangat merasa panjang. Gini, ya kalau gue merasa gini karena mungkin gue terlahir dari lingkungan orang-orang yang bekerja di film dan gue juga sekolah fotografi yang ada di lingkungan film. Jadi mungkin itulah yang membuat gue memutuskan still fotografi ini kan terserah orang semua ketika orang memutuskan untuk menjadi statementnya untuk menjadi seorang fotografer apa biasanya dipengaruhi oleh latar belakang kan gitu. Jadi kalau gue memutuskan untuk menjadi seorang still fotografer ya memang karena latar belakang gue film gitu. Banyak teman-teman film yang mempengaruhi keputusan gue juga gitu. Terus kemudian juga gue pikir pekerjaan still fotografer juga nggak ada ininya, nggak ada salahnya gitu. Toh juga ternyata orang-orang yang bekerja menjadi still fotografer juga sedikit gitu. Ngapain juga gue harus bersaing dengan orang-orang yang mainstream gitu. Mendingan gue ngambil yang anti mainstream gitu. Oke. Ini Mas, ada lagi mungkin sejalan nih dari Ivan Juliusman. Still fotografer meskipun tidak seglamor fotografer lainnya nih kayak gitu. Kalau dari Mas Erik kebanggaan apa nih Mas? Ya gue bangga lah kalau film gue, poster gue bisa ada di mana-mana. Itu udah achievement yang luar biasa, tidak ternilai dengan uang gitu. Apalagi kalau foto kita menjadi sebuah ikon gitu, sebuah film itu kan ya udah lu nggak bisa jelasin gitu. Mungkin orang-orang tidak tahu itu Mas Erik yang ngambil tapi Mas. Nggak masalah. Kan kita orang-orang yang bekerja di balik layar Mas. Kita nggak ngejar. Yang famous itu kan aktor Mas. Kita nggak perlu ikut famous. Nggak mungkin teman-teman hari ini melihat kayak fotografer komersil iklan, fotografer fashion tuh kan keren gitu loh Mas. Maksudnya mungkin mereka juga nggak terlalu tertarik. Mereka mengejar itunya yang tidak didapatkan di still fotografi ini loh. Kalau gue sih gue sudah merasa puas dengan maksudnya dengan gue diapresiasi maksudnya dengan gue sekarang mendapat privilege selalu mendapatkan tawaran-tawaran dari teman-teman dari rumah-rumah produksi untuk bisa bergabung dengan mereka tuh udah berarti mereka trust banget sama gue gitu. Jadi gue pikir apa yang sudah gue perjuangkan selama ini yang nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi maksud gue terlepas dari masalah nanti lu akan diingat sama orang atau enggak, yang berbicara dari seorang fotografer itu kan karyanya gitu. Mau di manapun dia berada gitu. Yang selalu diingat sama orang kan karyanya gitu. Jadi menurut gue mau dibilang glamor atau nggak glamor ya gue enjoy di sini, gue menikmati ini. Kan yang paling penting itu kan kita bekerja dengan sesuatu yang kita cintai dan kita nikmatin gitu. Benar. Kayaknya soalnya kayak anak-anak sekarang kan pengen terlihatnya tuh keren di media sosial. Ya, gua maksudnya gimana ya?
Ya Bener, gue sih berpikir ya misalkan kayak selama ini ya tidak ada salahnya juga orang untuk bercita-cita seperti itu, tapi ya inilah yang gue jalani dan gue syukurin dan yang udah memberikan banyak hal buat diri gue. Tapi di luar itu Mas, di luar Indonesia sendiri, seorang still photographer itu terkenalnya seperti apa Mas? Perbedaan dengan di Indonesia itu, maksudnya dalam banyak. Kalau di luar itu kan karena ada guild, ada asosiasi dan lain-lain. Kadang-kadang mereka tuh udah punya jadi dari guild tersebut udah memberikan apresiasi berupa rate yang berbeda dari setiap fotografer yang memang biasa mengerjakan film-film kelas A gitu, film-film kelas ini. Jadi mereka tuh seiring dengan karir dan prestasi yang dicapai oleh seorang still photographer tersebut juga apresiasi terhadap dia dan juga maksud dalam artian materi juga mengikuti. Kalau di sini kan kita ya ada juga yang ya oke lah kita ini pertemanan aja, ada teman yang emang kita pengen bantu juga gitu, kita pengen juga ada juga yang emang oke secara cerita ya kadang-kadang kita gini kan, maksudnya kita di dalam profesi kita ini kadang-kadang kita tidak boleh mengkotak-kotakan semua film yang diproduksi itu menurut kita bagus. Yang membedakannya cuma production value-nya kan. Jadi ya mau budgetnya besar, mau budgetnya kecil, nggak mungkin juga pekerjaan kita di downgrade gitu. Ini film ini budgetnya kecil ya udah motretnya juga asal aja kan, nggak mungkin gitu. Oke. Kan kalau bisa semua tuh selalu naik terus gitu. Kalau makin bagus. Gitu. Kalau referensi Mas Erik, fotografer still siapa Mas? Ya banyak sih fotografer di luar yang mempengaruhi saya gitu, maksudnya kayak ya banyak lah di luar yang emang sekarang banyak banget dia memotret film-film, kan kayak kemarin yang motret film Joker gitu, terus kemudian juga ada yang motret film spesialis untuk memotret untuk pembuatan buku-buku filmnya James Bond gitu, itu kan keren-keren banyak banget gitu. Banyak lah kiblat itu, tapi juga saya juga nggak menutup mata hanya still photographer aja yang menjadi juga banyak juga panutan saya yang dari fotografer fashion, fotografer jurnalis, apa semua saya merasa mereka adalah bagian dari atmosfer dunia saya gitu. Jadi saya nggak boleh mengkotak-kotakan saya hanya cuma suka sama still photographer doang, enggak juga gitu. Jadi kadang-kadang saya juga pelajarin itu juga gitu. Oke, memang kalau bisa semua yang berhubungan dengan pekerjaan ini tuh ya menjadi koridor kita untuk bercermin gitu. Oke. Selanjutnya nih Mas, dari Ahmad Hilal. Bagaimana metode Mas Erik untuk menerjemahkan setiap adegan, set, dan lainnya menjadi sebuah foto yang memiliki pesan yang kuat? Pendekatan seperti apa tuh Mas? Membaca naskahnya kah atau ikut seperti apa tuh Mas? Ya udah pasti kalau kita mau menjadi seorang still photographer yang baik, itu kita kan harus mempelajari literatur kan. Ketika kita mendapatkan sebuah penawaran dari sebuah rumah produksi, pastinya kan kita akan dikasih skrip. Kemudian kan proses praproduksi kita akan terlibat juga gitu, kita ikut meeting kreatif, kita ikut ngobrol, kita ikut bertemu dengan semua komponen dan departemen yang akan ikut di dalam syuting. Bisa kita berdiskusi dengan mereka. Jadi kadang-kadang dari film ke film itu pasti berbeda gitu. Nggak mungkin kita bisa generalize ya udah begini aja semua film gitu. Enggak juga gitu. Jadi artinya memang research itu penting gitu untuk sebuah film ke film gitu. Jadi misalkan film ini periodik, film ini modern, film ini apa, jadi kita harus tahu juga gitu. Jadi ketika kita berada di set tentunya ketika kita sudah memahami, ketika sudah mempelajari skrip, membaca skrip, kita nggak kayak orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Ini adegan apa sih? Ini apa sih gitu kan kita. Ini karakternya dia kayak gimana sih? Iya, ini karakternya dia kayak gimana sih tokoh ini gitu. Misalkan Reza Rahardian gitu. Reza Rahardian menjadi siapa di dalam film ini? Di dalam film Ainun Habibie nggak bisa kita samakan dengan film kita yang sekarang kita buat. Misalkan saya baru. Jadi maksud saya
Ladia Sheryl misalkan di filmnya ini mainnya filmnya sebagai ini, tokoh ini, tapi ketika film yang sekarang dia menjadi seorang ini, nggak bisa kita samain dengan referensi sebelumnya, karena setiap penokohan di dalam sebuah film itu juga di dalam karakterisasinya juga selalu berubah. Gitu. Jadi kita juga harus mengikuti itu, gitu. Dan penting banget untuk selalu mengikuti persiapan produksi supaya kita nggak jadi alien, gitu. Jangan sampai kita datang di sebuah set film, tapi kita nggak kenal siapapun, nggak tahu apapun. Itu penting, gitu. Sulit sih. Maksudnya ngelihat dari foto-foto Mas Erik ketika memang itu kita tidak ada kemampuan untuk komunikasi kayak tadi yang foto catatan si Boy, ketika kita hanya diam aja nggak mungkin tuh bisa dapetin foto itu sih menurutku. Iya. Ya memang apa namanya? Artinya gini, kita harus membangun komunikasi itu dari awal kan, dari persiapan. Jadi ketika kita nanti berada di lokasi, orang udah tahu job desk kita apa gitu. Jadi ketika kita ngomong sama produser atau kita ngomong sama tim penyutradaraan, sutradara, Pak, saya mau bikin foto Anu nih di tempat Anu. Kira-kira fotonya akan kayak ginilah gitu, yang pengen saya bikin. Kan mereka paham apa yang mau kita buat, gitu. Jangan tiba-tiba datang ke lokasi, terus tiba-tiba, tiba-tiba motret, aktornya aja nggak kenal kita, gimana kita mau komunikasi gitu. Kalau bisa itu kita lebih terkenal daripada aktornya, jadi supaya aktor tahu kita tuh siapa gitu. Maksudnya ngomong songongnya kayak gitu. Jangan sampai kita berkomunikasi sama aktor, man, kata aktornya, who you are? Lu selesai nggak hidup lu digituin sama aktornya? Kan perlu pendekatan yang baik gitu loh. Yeah. Ketika lu mungkin pada saat waktu gua minta Aryo Bayu untuk berpose seperti itu, dia lagi capek. Iya. Dia habis adegan kebut-kebutan, tapi karena dia memahami, oke, lu yang minta gue kenal lu dan gue tahu siapa lu, gue akan lakukan itu buat lu. Kasarnya gitu, padahal sebenarnya bukan buat kita, buat film itu gitu. Benar. Oke, siap Mas Erik. Lanjut dari Kuku Chandra. Mas Erik pernah nggak mengambil gambar, ternyata gambar yang diambil itu tidak digunakan untuk promosi film, maksudnya tidak tidak ada nih hasil. Itu sih apa namanya, itu sih ya terserah rumah produksi, men. Kita nggak boleh kadang-kadang yang foto yang menurut kita bagus, menurut kita baik, belum tentu juga menurut mereka oke gitu. Kadang-kadang mereka punya tolak ukur sendiri gitu, punya nilai-nilai estetika, punya nilai-nilai yang nggak kita pahami gitu. Oh, kalau menurut kita ternyata secara artistik foto itu bagus, tapi menurut mereka tidak memiliki daya jual yang akan dipakai gitu. Poster pun sama, poster tuh bisa bikin 2-3 alternatif. Kalau menurut kita poster yang menurut kita paling bagus malah nggak dipilih gitu, itu sering banget gitu. Karena misalkan kayak gini, wah taste kita kan lebih kemana, taste-nya mereka lebih kemana, dan kita nggak bisa paksain mereka untuk sama seperti taste kita gitu. Tapi kan mau gimana pun juga mereka yang punya duit, men. Jadi nggak mungkin juga kita marah-marah sama mereka. Oh gila lu, kenapa milih foto itu? Hei lah, men, gue yang bayar lu gitu. Ya, oke. Selanjutnya, ini dari Taufik. Mungkin bisa bercerita nih Mas Erik nih, pengalaman yang tak terlupakan nih saat di lapangan tuh foto saat film apa tuh Mas, dan kenapa? Semua film itu selalu punya kenangan kalau buat gue. Kalau gue punya kemampuan menulis, mungkin gue pengen menulis setiap pengalaman gue di setiap film. Tapi gue cuma bisa punya catatan-catatan kecil aja gitu. Jadi menurut gue semua film itu memiliki apa ya? Memiliki magic, memiliki karakter, memiliki story masing-masing. Antara story film dengan story kita sebagai filmmaker tuh kadang-kadang berbeda gitu. Mungkin di situ kita bertemu dengan hal-hal yang pengalaman yang luar biasa gitu, yang mungkin menurut orang biasa aja gitu, tapi kan menurut kita berbeda gitu. Makanya gue selalu, kalau dari apresiasinya, di film ini gue punya catatan. Di film apa Mas? Maksudnya wah
dari beberapa udah sering, tiba-tiba pas gue foto ini apresiasinya bener-bener nih gue, wah. Tapi biasanya kan memang unexpected, ya maksudnya ekspektasi kita sama ya kadang-kadang suka di luar ekspektasi. Kadang-kadang ada hal-hal yang wah tiba-tiba film ini menjadi pembicaraan, menjadi sebuah film yang ikonik, menjadi sebuah film yang mendapatkan banyak prize di mana-mana gitu. Jadi menurut gue, tapi kadang-kadang ada juga ya film yang menurut kita, gue cinta banget, love banget sama film ini, tapi ya film ini ya cuman segitu aja, penontonnya juga cuman sedikit, apa segala macam. Kadang-kadang kita suka, aduh gimana ya kok kita tuh susah untuk untuk mengedukasi atau tapi kadang-kadang kita juga kadang-kadang film yang menurut kita bagus belum tentu menurut orang lain bagus karena itu segmented kan gitu dan selera kita tuh berbeda-beda tergantung latar belakang kita juga kan gitu. Jadi kalau gue menyatakan film ini adalah terbaik buat gue belum tentu terbaik buat orang lain gitu. Secara pengalaman Mas, entah ini yang bener-bener capek banget, yang bener-bener mood gue kemana-mana. Itu apa Mas? Film apa Mas? Pas saat ngambil foto. Aduh banyak sih kadang-kadang kan kita tuh nggak semuanya juga dalam kondisi fit gitu ya. Kadang-kadang ada juga kita juga lagi zong banget, lagi Dan nol itu sih banget gitu. Itu kan atur kadang-kadang moodnya kalau tuh kita ya. kita bekerja Wah. di industri kreatif itu kan kadang-kadang orang lain kan nggak peduli kondisi kita lagi kayak apa gitu. Ya kan? Pokoknya semua menuntutnya terbaik aja gitu kadang-kadang. Ya banyak sih gitu pengalaman gue yang menarik gitu karena misalkan kayak tiba-tiba gue bertemu lagi dengan tim yang lama banget gak pernah ketemu, tiba-tiba kumpul dalam sebuah produksi. Wah itu kayak misalkan kemarin, tiba-tiba gue mendapat kesempatan untuk bekerja di Visinema dan bertemu dengan senior-senior gue, teman-teman gue yang lama. Wah kayaknya kerja tuh tiba-tiba semuanya berasa mood banget gitu, in the mood gitu. Tapi ada juga kadang-kadang yang mungkin situasional gitu. Kadang-kadang ketika kita bekerja dengan tim yang, aduh gila nih capek banget ya ketemu dengan tim yang kayak gini, tapi kita juga mau pengen kreatif, tapi juga nggak bisa juga gitu, karena yang lain didukung dengan berbagai faktor gitu. Tapi maksud gue, ya gue tidak bisa menyebutkan itulah maksudnya konfidensial, tapi maksudnya emang gue cuma mau sharing bahwa nggak semua film itu sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam hal produksinya ya gitu. Oke. Gitu. Tapi gue selalu exciting setiap mendapatkan tawaran untuk sebuah film cerita baru. Tapi pernah nggak Mas gitu. menolak? Iya, kan iya. Bukan karena jatuh ya, tapi karena ini nggak sesuai nih sama. Oh iya, kita lama-kelamaan kita bisa memilih itu kok gitu. Lo akan memilih film itu atas dasar karena value production value atau lo akan memilih film itu berdasarkan karya gitu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya sebenarnya ya itu kan proses waktu lah gitu. Ketika tapi mungkin lo udah berada dalam posisi experience lo udah cukup, terus kemudian jam terbang lo juga udah lumayan, maksudnya artinya lo akan bisa melihat sebuah produksi itu sehat atau enggak dari mulai lu ketika first impress atau ketika lu mulai pertama kali ngobrol gitu dengan tim kreatifnya. Oke. Mas Erik, kalau Mas Erik sendiri banyakkan itu rekomendasi siapa Mas? Maksudnya rekomendasi di PH-nya atau dari sutradaranya yang sudah pokoknya gue setiap ini gue pengennya Erik aja nih. Ya gue selalu membuat ini sih, maksudnya kalau bisa tuh setiap pekerjaan itu meninggalkan bekas yang baik sama semua orang. Jadi kalau kita selesai dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain tuh kadang-kadang orang suka berharap, aduh gue tuh pengen timnya si ini ya, kalau bisa ini lagi nih karena seru nih timnya gitu. Ya kadang-kadang mungkin sebenarnya itu ya, maksudnya hubungan baik itu yang harus dijaga gitu, sehingga ketika kita bekerja selalu mendapat privilege gitu. Oke, siap Mas Erik. Ya itu mah inilah kalau kata kasarnya cuan aja, teori dagang aja cuan. Gitu. Kalau karya ya mungkin banyak yang lebih bagus Mas gitu, tapi kan kita menjaga hubungan baik itu belum tentu semua orang bisa gitu.
Oke, Kalau siap. karya masih banyak yang bagus, mungkin yang lebih bagus dari saya banyak banget gitu. Tapi kan kemampuan kita untuk menjaga hubungan baik, terus kemudian komunikasi yang baik dengan semua orang itu yang membekas gitu kadang-kadang. Sehingga Oke. kita selalu mendapat privilege, oke gue mau nawarin si A dulu deh gitu, karena gue kemarin sempat syuting sama dia kayaknya seru tuh gitu. Ini Mas, banyak nih dari tadi sebenarnya di atas-atas sudah ada yang nanya, terus saya ini juga pas ngeliat ada lagi terkait dengan rate-nya, bocoran dong deal untuk still photographer, rate-nya Oke. seperti apa, menentukannya kayak gitu. Ini kan sebenarnya kalau gua bilang semua fotografer tuh pasti akan memiliki punya hitung-hitungan dagang, manajemen. Pasti kan kalau bekerja tuh kan yang akan dihitung tuh kan komponennya banyak. Jam lu bekerja, alat yang dipergunakan, sama kuantiti. Ya udah itu aja. Gitu. Kalau masalah jasa lu mau menghargai diri lu berapa ya itu terserah dari kalian gitu. Tapi kan komponen-komponennya jelas kalau hitung-hitungannya walaupun kita bekerja sebagai penyedia jasa kan komponennya jelas gitu. Ya kan? Apa namanya? Servisnya apa, equipment-nya apa, lama lu bekerja, ya itulah yang jadi komponen-komponen biayanya gitu. Baru lu menentukan oke, gua memutuskan tarif gua sekian. Dan rate itu kan pasti beda-beda gitu. Dan lu juga harus tahu juga gitu skala produksinya, nggak bisa lu bikin budgeting mengawang-awang tapi lu nggak tahu skala produksinya kayak apa gitu. Oke. Siap. Selanjutnya nih dari Tedora Putri A. Beberapa poster film kan terkadang ada kesamaan, mirip dengan poster lainnya entah secara konsep atau sebagainya. Sebagaimananya, menurut Mas Erik itu seperti apa pandangan Mas Erik? Kadang-kadang memang kita nggak bisa menghindari itu ya. Kadang-kadang dalam proses penciptaan sebuah materi promo itu kan bisa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor situasi yang sedang terjadi sekarang gitu. Dan mungkin emang yang tadi seperti pernah ditanyain sebelumnya, emang mungkin trennya begitu. Jadi semua orang stereotipnya maunya begitu trennya. Gitu. Tapi ada juga yang anti mainstream gitu misalkan. Gue nggak mau sama kayak orang ya, gue mau bikin kayak gini gitu. Dan pastinya setiap karya yang satu dengan karya yang lain itu akan saling mempengaruhi sih dalam hal apapun gitu, termasuk penciptaan sebuah poster gitu. Oke, siap. Nah, ini juga dari Agam Jabar. Hak cipta yang tadi sempat Mas Erik sebutkan terkait kontrak itu, hak ciptanya itu akhirnya biasanya diserahkan ke lembaga produksi atau dipegang fotografernya, Mas? Rumah produksi yang memiliki hak cipta, right-nya itu rumah produksi. Kita hanya sebagai pembuat karya. Di dalam kontrak kita itu made for hire, jadi kita dibayar untuk membuat itu. Jadi hak ciptanya adalah hak cipta rumah produksi. Tapi kalau lu punya hubungan baik, lu memang dari awal bisa deal sama mereka, oke, gue mau ada perjanjian setiap foto-foto yang dikeluarkan yang akan di-launching untuk kebutuhan promosi ke media, gue tetap harus ada credit title gue. Nah, itu harus dicantumin di dalam kontrak, di dalam apa. Gitu. Terus kemudian hak penggunaan foto. Kita misalkan bisa menggunakan foto itu, tapi untuk kepentingan bukan komersial. Gitu. Kalau untuk kepentingan komersial, kita wajib mengkonfirmasi rumah produksi apakah foto itu boleh atau tidak digunakan untuk komersial. Dan juga seorang still photographer yang baik harus bisa menjaga kerahasiaan. Jangan sebelum karena itu. Foto-foto yang dibuat sama still photographer itu bisa jadi spoiler. Apapun. Makanya sekarang setiap rumah produksi selalu membuat aturan bahwa tidak boleh mengambil foto apapun di dalam set kecuali seorang still photographer. Karena seorang still photographer itu biasanya mempunyai 2 kontrak, Mas. Satu tentang surat perjanjian kerahasiaan. Satu tentang surat perjanjian kerja. Gitu. Jadi apabila ada foto-foto bocor dari kita akan disu. Gitu. Apakah itu pemutusan hubungan kerja, apakah kita harus mengganti rugi, dan kita harus tahu tuh. Gitu. Makanya perlu kita mempelajari kontrak.
Kalau ada legal yang bisa diajak untuk berkomunikasi atau untuk untuk menjadi konsultan lebih bagus gitu. Oke. Dari Denny Syahrul, still photographer itu masuk ke departemen apa Mas dalam produksi film? Unit still foto dia tersendiri. Ya, kalau dulu memang sejarahnya still photographer itu masuk di departemen penyutradaraan dan kamera karena biasanya foto-fotonya sering dipakai buat continuity. Continuity set, continuity adegan, mood color dan lain-lain. Tapi semenjak perkembangan teknologi sekarang bahwa script continuity dan visual continuity itu menjadi departemen sendiri, still foto juga menjadi departemen sendiri, berada di dalam hubungannya dengan tim promo. Biasanya yang kalau di luar still photographer itu di-hire sama tim marketing. Bukan rumah produksi. Promosi ya untuk. Ya, karena bagian dari promosi gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Gitu. Oke. Mas Erik dari Adrianto Santosa. Ya. Ada tips nggak nih, tips dan trik untuk mengarahkan talent, terutama yang jauh lebih senior, seperti itu. Dan pernah nggak ditolak ketika lagi ngedirect? Jadi tadi kan gue udah bilang bahwa seorang still photographer itu harus bisa diterima lo dimanapun kondisi. Dari awal gitu ya, dari pendekatannya awal, gitu. itu. Jadi gue juga nggak langsung so asik dengan semua orang yang ada. Mungkin sekarang gue udah punya pengalaman dan jam terbang yang lumayan sehingga orang udah lebih mengenal gue gitu. Ketika gue berkomunikasi dengan siapapun, orang udah tahu pekerjaan gue apa. Tapi ketika kita memulai pekerjaan menjadi seorang still photographer, perkenalkan diri kita dengan baik. Pada saat waktu persiapan praproduksi, pada saat waktu reading talent pemain itu, kita ikut. Ikut nggak ada salahnya. Memotret mereka juga, behind the scene-nya, foto-fotonya dibikin. Tapi maksudnya aktor-aktor hari ini yang maksudnya baru itu maksudnya dengan pekerjaan still photographer nggak Mas? Harusnya sih iya. Gitu. Kalau sebuah produksi yang baik pasti ada still fotografernya. Gitu. Dan notisnya mereka terhadap keberadaan kita di lokasi itu kan tergantung dari persiapan kita juga gitu. Kalau kita ikut dari persiapan produksi, mereka udah tahu kan, oh iya, gue bakal ada di lokasi nanti gitu. Ya, pasti mereka juga udah mengenal kita dan itu proses awal untuk kita berkenalan dengan saya kadang-kadang begini, Mak. Gini teman-teman. Saya sangat merasa insecure kalau saya masuk di dalam sebuah produksi nggak ikut dari awal. Karena saya tidak ada proses untuk itu. Untuk proses pendekatan dengan objek, pendekatan dengan subjek, pendekatan dengan semua komponen unsur-unsur departemen yang akan terlibat. Gitu. Walaupun saya nanti datang juga mereka udah pada kenal, berbeda Mas. Gitu. Makanya saya selalu sangat antusias kalau saya bisa ikut terlibat dalam sebuah produksi, ikut dari awal. Gitu. Oke. Terusnya dari Rizky Mubarok. Ya, jadi tadi kan ditanya, saya belum ngomong ke poinnya. Bagaimana cara kita mendirect aktor-aktor senior? Kalau mereka udah tahu job desk kita, dan kita tahu cara mendekatinya seperti apa, mereka pun akan menghargai pasti ya. Mereka akan apresiasi justru. Orang tua mereka difotoin sama kita senang lah kalau fotonya bagus. Benar. Oke. Dari Rizky nih, Mas, gear kamera, equipment kamera seorang fotografer still itu disediakan dari rumah produksi atau memang harus dari pribadi? Pribadi. Berbeda dengan departemen-departemen yang paling dominan di dalam sebuah rumah produksi. Kalau kita kan sebenarnya biasanya begini, pasti rumah produksi nggak mau pusing dengan urusan peralatan-peralatan yang tidak dipakai berhubungan dengan syuting. Kalau yang berhubungan yang mempengaruhi produksi secara langsung pasti akan mereka pikirin. Tapi kalau gear kita kan tidak mempengaruhi produksi secara langsung. Ada nggak adanya still foto nggak mempengaruhi produksi itu.
Jadi gear itu wajib dimiliki oleh still fotografernya. Dan menentukan gear yang tepat itu adalah tergantung dari kita, gitu. Kemampuan kita dan Melihat. juga dan juga ini kita, gitu. Maksudnya apa namanya? Saya bilang mungkin lebih nyamannya dengan menggunakan apa, gitu. Ngelihat dari setnya seperti apa, udah kebayang setnya kayak gimana itu. Oke. Tandanya butuh persiapan yang matang banget tandanya Mas Erik ya. Iya, Benar. makanya kan gini, kan di dalam sebuah produksi film itu selalu ada tes kamera. Nah, kalau kita bisa ikut tes kamera, kita juga bisa tahu tuh, oke, kita mesti tahu nih mempelajari mood-nya, lighting-nya, itu akan keluar di tes kamera. Gitu. Jadi ketika melakukan tes kamera itu semua departemen akan ikut, termasuk still foto juga, biar kita tahu, oh kayak gini nih mood lighting-nya, oh kayak gini nih nanti make up-nya, oh kayak gini nih kostumnya, oh kayak gini nih set-nya. Sehingga kita bisa menentukan gear apa yang akan kita pergunakan gitu. Oke, Mas Erik. Nah, ini Mas Erik, pertanyaan dari ketika hari ini, ketika produksi sepi seperti ini, apakah yang dapat dilakukan dari teman-teman still foto itu apa, Mas? Berdoa, Mas. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berdoa, karena semua kondisinya sama. Terus semuanya pun juga iyalah. Iya, sama Mas. Semua industri, bukan cuma industri entertainment aja. Semua industri kita kolaps kok. Sekarang kita mau berharap gimana? Makanya ketika ini mulai berjalan lagi, ya kita harus bersyukur lah. Paling tidak mungkin supaya tetap bertahan, kondisinya seperti ini, makin baik lagi, ya berarti kan kita harus mempersiapkan diri kita dari mulai protokol kesehatannya, dari mulai treatment kita nggak bisa disamain dengan ketika kita motret waktu sebelum ada pandemi gitu. Jadi memang kita juga harus create sesuatu gitu. Dan memang belum semua produksi jalan, jadi teman-teman tuh memang ada yang sudah kebagian pekerjaan, ada yang belum, ya mau gimana memang produksinya juga, kuantitas produksinya juga belum banyak gitu. Mungkin kita berharap tahun depan lah mudah-mudahan. Insya Allah kalau semuanya kondusif, karena kan bioskop udah buka segala macam, kuncinya di situ. Kalau kita produksi tapi bioskopnya nggak buka, orang mau nonton di mana? Placement digital juga belum tentu juga orang happy gitu nontonnya. Ya film tuh kalau mau nonton ya di bioskop. Benar-benar. Jangan nonton bajakan juga ya teman-teman. Kasihan kita yang kerja tiap hari balik. Ya jangan ya teman-teman tuh, cara apresiasi kita nih ya Mas Erik ya. Tolong apresiasi kita yang kerja siang malam jungkir balik, kerja juga bukan sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan bahkan tahun gitu. Kalau film kita dinikmati dengan cara membajak, ya Tuhan kasihan banget gitu. Kalau kita bekerja di industri di bidang yang emang kita juga kesel kalau dibajak sama orang, ya tolong respect aja lah sama kerjaan yang lain gitu. Siap, Mas Erik, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih, bisa jawab dari terkait data yang tadi. Mungkin spesifik dari Mas Erik, kenapa teman-teman hari ini ataupun industri di still fotografi ini tidak terlalu berkembang dibandingkan dengan fotografer-fotografer lain, Mas? Ya mungkin bukan tidak terlalu berkembang sebenarnya karena ketidaktahuan awam, mungkin orang nggak tahu kalau di industri film ini ada pekerjaan still foto. Dan mereka kadang-kadang juga tahu, tapi mungkin nggak tahu networkingnya, Mas, gitu. Atau mungkin mereka tidak terbayang apakah bisa mencukupi nih untuk gue hidup gitu, Mas. Ya kan kalau masalah cukup atau tidak cukup kan relatif, Mas. Kalau selama syuting kan kita nggak ngeluarin duit sendiri, jemputan disediain, makan disediain, mau syuting di luar kota juga hotel disiapin, apa yang harus kita pikirin, gitu ya kan? Kasarnya gitu. Kalau nggak mencukupi, berarti kan sebenarnya tanda kutip. Apakah mungkin secara budgeting, secara produksi, secara ininya nggak dipikirin gitu. Maksudnya kan kalau kita menghitungnya baik,
cara manajemennya benar. Kalau kita mau masuk di dalam sebuah produksi kan kita udah tahu rate-nya kita, lamanya produksi sekian, ininya sekian, segala macam. Ya pasti nggak mungkin kita ngitung rugi lah. Oke. Pasti kan pekerjaan itu nggak mungkin kalau rugi dilakukan, Mas. Soalnya tentang perkembangannya, Mas, maksudnya aku sempat mendengar ketika di still foto nih, Mas ya. Still foto akan jarang ketika Eric Juragan masih di still foto, katanya gitu. Selama Eric Juragan masih di still foto, susah kita masuk, katanya gitu, Mas. Wah, gila, itu rumor gila banget, gila parah Pasti banget. Orang-orang katanya gila. Pasti mintanya Eric, pasti mintanya Eric lah, kayak. Enggak. Gila, sekarang tuh banyak banget semua teman-teman kayak misalkan sekarang di grup still foto aja udah banyak, Mas. Dan saya juga gini, kalau saya menghargai dan respect sama teman-teman kita juga, kalau memang budgetnya menurut kita nggak masuk di budget kita, saya selalu lemparin ke teman-teman kok. Rekomendasi ke teman-teman karena kita pengen membangun industri yang sehat gitu. Kita nggak bisa juga ngambil semua pekerjaan. Ini bukan rate kita tapi main kita ambil. Ya jangan gitu juga, jangan serakah gitu. Jadi kalau saya sama teman-teman sekarang mencoba membangun iklim kerja yang sehat, yang kita membangun industri ini sama-sama lah gitu maksud saya. Mungkin memang masalahnya cuma siapa yang paling datang lebih duluan aja. Ketika saya mendapatkan privilege untuk ditawarkan sebuah film tertentu, kalau misalkan memang budgetnya tidak masuk ke saya juga tawarin ke asosiat kok, Mas. Saya tawarin ke teman-teman gitu. Jadi inilah yang maksud saya, justru kita pengen membangun industri ini menjadi sehat gitu, supaya bahwa teman-teman yang lain yang memang punya niat untuk masuk ke industri ini bisa dapat kesempatan gitu. Dan saya juga sampai sekarang begitu polanya. Kalau memang ini secara produksi dan secara waktu nggak masuk di secara budget dan waktu, terutama nggak masuk waktu dan kutip ya maksudnya. Kalau emang nggak masuk dalam kerangka budget atau dalam kerangka waktu kita, ngapain harus kita ambil? Ya pasti kita tawarin ke asosiat lah, gitu, ke tim kita, ke teman kita, gitu. Jadi maksud saya, memang industri ini kecil dan unik gitu. Jadi kalau kita nggak menjaganya, ya udah selesai gitu. Nah itu yang saya polakan sekarang. Saya pengen menjaga industri ini menjadi industri yang sehat gitu. Karena memang masih small, orangnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau udah kebanyakan kan kita susah kadang-kadang sikut-sikutannya, Mas. Gitu. Oke, Mas Eric. selama Eric Juragan masih ngambil di Indonesia, kita susah. Gila itu parah, man. Itu Eric parah banget. Udah nggak harus di Indonesia sih katanya. Alhamdulillah, amin. Itu berarti doa tuh ya. Maksudnya gue aminin aja deh. Gue sangat tersanjung banget dengan rumors itu, gila sih, parah banget sih. Gue thank you banget buat semua teman-teman yang udah mendoakan gue seperti itu. Thank you so much. Tapi aku merasakan ketika kelas pagi 2 tahun lalu kan kita sering mengadakan kelas-kelas tatap muka tuh, Mas ya. Kelas-kelas yang ini kita jadi tatap muka. Aku dulu tuh pengen ngambil tentang still foto. Selalu nanya ke orang-orang, still siapa nih gini? Ke Eric Juragan deh, coba gini. Ke siapa? Eric Juragan ya, Eric Juragan siapa nih gue cari? Oh ini. Ngobrol-ngobrol akhirnya ada rumor-rumor itulah. Gila. Waduh, terima kasih, amin ya Allah. Oke, Mas Eric. Ini udah karena kita terpatut oleh waktu juga nih, Mas Eric. Mungkin dari Mas Eric boleh nih penutupan kata-kata untuk teman-teman kita di kelas kita malam ini, untuk teman-teman bisa mungkin terjun ke still foto atau apa dari Mas Eric terkait kelas kita malam ini. Kalau gue disuruh menyampaikan pesan atau apa sih, mungkin bukan pesan sih, mungkin ini sebenarnya yang gue jalani sekarang. Kalau kita mengerjakan sesuatu menggunakan hati kita, insya Allah sih semua pekerjaan kita akan berakhir dengan baik gitu. Jadi menurut gue, kerjakanlah sesuatu
atau karya kita itu dengan hati gitu. Jangan berpikir dulu belum apa-apa udah nilainya dulu gitu. Tapi kerjakan dulu sesuatu itu dengan hati, baru nilai itu menyusul gitu. Jadi makanya mungkin itu yang membuat gue bisa bertahan di industri ini, karena gue merasa gue mencintai lingkungan ini, gue mencintai dunia ini. Jadi gue selalu setiap kali bekerja gue menggunakan hati gue gitu. Itu sih. Oke, Mas Erik, terima kasih. Kita malam ini sudah ngobrol-ngobrol, sudah 2 jam nih, nggak terasa nih udah kita malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman jangan lupa isi absensi. Terus Mas Erik, sebelum kita tutup nanti dari program Museum Penerangan, Mas Erik, kita harus milih 3 penanya nih Mas Erik nih. Wah, gue lupa lagi tuh. Siapa aja? Atau dari aku aja, Mas ya? Iya, random. Tadi aku udah mencoba beberapa sih tuh. Aja lah. Kalian aja yang menentukan, karena menurut gue kan tadi cuma menjawab aja, tapi gue nggak sampai ini. Jadi maksud gue itu gue serahkan sama teman-teman kelas pagi lah untuk menentukan siapa petanya yang menurut kalian mendapat kesempatan atau mendapat keberuntungan. Oke, jadi untuk teman-teman yang ada 3 itu adalah yang pertama itu dari Irfan Juliusman yang tentang foto glamor sebagai fotografer still. Terus yang kedua itu ada dari Ahmad Hilal, menerjemahkan setiap adegan untuk menjadi sebuah foto yang kuat. Dan satu lagi itu adalah Rizky Mubarok tentang gear kamera yang harus dimiliki seorang fotografer still, itu dari rumah produksi atau dari pribadi. Jadi 3 itu ya. Jadi teman-teman yang kepilih tadi itu silahkan chat pribadi ke DM Instagram ataupun ke chat box di Zoom ini. Oke? Ada dari Irfan Julisman, ada Ahmad Hilal, dan ada Rizky Mubarok. Oke, terima kasih. Terakhir penutupan dari Mbak Dwi, dari perwakilan Museum Penerangan. Silakan Mbak Dwi. Ya, Mas Dio, halo. Seru banget ya Mas Erik ya sharingnya. Aku yang masih awam dengan dunia fotografi jadi tahu nih ternyata memang ada persyaratan-persyaratan khusus ya untuk poster itu tayang, dan nggak semuanya itu di direct ya, ternyata bisa prosesnya harus asli dari perekaman gambar itu sendiri gitu. Sering kita lihat di bioskop ya Mbak. Iya, tapi nggak tahu ya. Keren, aku memang itu di direct, misalnya di studio gitu loh Mas, di setting bener kamu harus gini ya gitu. Ternyata ada yang live juga ya Mas ya. Iya, tergantung kebutuhannya. Bagus banget sih. Untung Museum Penerangan ngadain kelas online, Mbak Dwi. Iya. Jadi bisa tahu ya. Iya, lanjut Mbak. Jangan sampai tahun ini aja, tahun depan lagi. Iya, insya Allah Mas. Terima kasih Mas Erik ya atas materi yang diberikan, sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman kelas pagi yang sudah berpartisipasi mengikuti kelas online ini, dan pesertanya juga keren banget nih, tadi ada 188 ya, hampir 200 kayaknya tadi tuh. Mantap Mbak, banyak ya. Banyak banget. Oh iya, pengumuman ya Mas ya untuk sertifikat November memang belum dikirim, nanti sekalian aja ya sama Desember. Oke, siap. Ya. Mas Erik, terima kasih banyak Mbak Dwi, terima kasih Mbak Dwi, terima kasih semuanya. Terima kasih udah dapat kesempatan sharing di sini, jangan kapok-kapok. Gue masih pengen lagi kalau ada waktu, ada kesempatan lagi. Terima kasih banyak untuk mengundang gue lagi. Jangan Mas Erik. Terima kasih. Cuma ini aja. Sebelum kita keluar dari roomnya, kita foto bareng dulu yuk. Jadi teman-teman boleh. webcamnya. Terusnya teman-teman bisa share screen, bisa tag Instagram ke Mas Erik, ke Museum Penerangan dan kelas pagi ya. Gue mau foto, gue mau ikutan foto dengan alat yang mau dimuseumkan ini. Mau. Bisa taruh di muspen ya Mas ya nanti ya. Ini secret gear gue selama belum ada mirrorless. Besar banget. Gede banget kan, lu kebayang nggak gue nenteng kayak lunchbox gini.
Oke, kita foto ya, teman-teman. Siap. Nyalakan webnya. Nanti boleh juga difoto deh teman-teman. Nanti di tag Instagram. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Ada 6 slide ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih untuk semuanya, Mas Erik, Mbak Dwi. Siap. Terima kasih Terima ya kasih semuanya. semuanya. Selamat malam. Terima kasih Malam. teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Tio dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Dwi. Aku izin live ya. Ya.